Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Suaranya menyapu sekte dewa dan ke telinga ribuan penggarap di dalam formasi penghancuran 9 surga. Para pembudidaya ini belum menyelesaikan penempatan formasi. Mereka berangkat ke sini setelah menerima pesanan, tapi Wang Lin terlalu cepat. Formasinya baru selesai 30%. Dia berkolusi dengan alam luar. Memberontak melawan tuanmu. Suara Wang Lin dipenuhi dengan tekanan yang menyebabkan para penggarap itu merenung. Saat suara itu tersebar di seluruh bintang-bintang, suara itu terdengar jelas oleh semua penggarap kuat yang menyaksikan pertarungan ini. Saya datang ke sini atas perintah penguasa alam tertutup untuk membunuh budaknya atas namanya. Ketika berbagai orang kuat mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Kamu penuh omong kosong. Formasi penghancuran 9 surga, hancurkan pion penguasa ini. Suara Daoist Water menerobos seperti anak panah pikiran Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia bersinar dingin. Mendengusnya menghilangkan pedang tak kasat mata yang dikirim oleh Daoist Water, dan Wang Lin menunjuk ke titik di antara mahkota pada saat yang bersamaan. Ada kilatan cahaya darah yang tidak terdeteksi oleh siapapun, lalu Wang Lin melangkah menuju sekte dewa. Dia sedang berjalan menuju puncak lautan awan untuk melawan kekuatan air Daoist tahap ketiga. Di belakangnya, terdengar retakan balok-balok yang mengerikan di sekitar area tersebut. Kabut yang membeku tampak sangat mengejutkan dari jauh. Kabut beku mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini keluar dari kabut beku dan menyatu dengan tubuh Wang Lin untuk menciptakan sebagian esensi persaudaraan. Esensi kematian inilah yang membuat Wang Lin tampak seperti dewa kematian. Saat esensi kematian ini muncul, itu mengejutkan semua pembudidaya kuat di sistem bintang 4. Hal ini terutama berlaku untuk air Daoist. Ketika dia merasakan sebagian esensinya, wajahnya menjadi sangat suram dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Esensi lainnya, dia sudah memiliki cukup banyak esensi, tapi sekarang dia memiliki lebih banyak lagi. Dan inilah esensinya. Ini adalah esensi dari kematian yang bahkan penguasa alam tertutup pun tidak dapat memahaminya. Tapi terus kenapa? Ekspresi Daoist Water mengerikan dan ada kegelapan di matanya. Dia memegang bel emas di tangannya dan mendongak sambil mencibir. Wang Lin maju ke depan. Puluhan ribu pembudidaya yang mempersiapkan formasi penghancuran 9 surga dipengaruhi oleh tekanan niat pertempuran ini. Ekspresi mereka berubah dan terpaksa mundur. Mereka harus mundur, karena langkah Wang Lin seakan mencapai pikiran mereka selaras dengan detak jantung mereka. Akibatnya, satu langkah menyebabkan para penggarap tersebut gemetar. Dada mereka merasakan pengap dan energi asal mereka berputar tak terkendali. Seolah-olah daging dan jiwa asal mereka akan hancur jika mereka tidak melakukan ini. Tampaknya olah Wang Lin bukan lagi seorang yang dicintai tetapi dewa iblis yang kembali dari zaman kuno. Dewa iblis yang membantai para dewa. Segala sesuatu yang telah disiapkan oleh Daoist Water mengingatkan Wang Lin pada masa lalu. Saat itu, di lautan awan, Wang Lin telah menggunakan jiwa yang maha melihat untuk melakukan serangkaian prediksi dan persiapan untuk berjuang bertahan dari kekuatan surga yaitu air Daoist. Namun, hari ini masalah telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Wang Lin adalah kekuatan surga dan air Daoist adalah orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Permusuhanku dengan Daoist Water tidak ada izinnya. Dengan kalian semua, pergi. Wang Lin melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya, puluhan ribu petani terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan satu orang yang menggunakan lapisan kabut beku tak berujung dan esensi persaudaraan mampu memaksa puluhan ribu orang mundur. Membunuh. Kita tidak bisa membiarkan orang ini memasuki sekte dewa. Perintah sekte dewa akan bertahan sampai mati. Kultivator seperti kami tidak takut mati. Para pembakar menggambar terpaksa mundur. Sekte dewa ada di belakang mereka, itu adalah hidup mereka dan alasan mereka hidup. Selama puluhan ribu tahun terakhir, posisi dewa adalah sesuatu yang dihormati dan rela diperjuangkan oleh para penggarap lautan awan. Niat Daoist Water membiarkan mereka mati. Membiarkan mereka mati di tangan Wang Lin, yang akan membangkitkan kemarahan semua pengembang laut awan dan kesedihan sistem 3 bintang lainnya.
menggunakan kematian mereka untuk mendapatkan pahala lain bagi alam luar. Di bawah kekuatan dan kemuliaan, puluhan ribu memamerkan ini menunjukkan martabat alam batin. Mereka menekan rasa takut mereka dan memilih kemuliaan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Raungan ini menyebar dalam gelombang ketika puluhan ribu petani mengeluarkan seruan paling keras dalam hidup mereka. Ini adalah tekad mereka untuk melindungi lautan awan dan sekte dewa sampai mati. Suara ini mampu menggetarkan pikiran siapapun yang mendengarnya dan membuat ketakutan bergetar. Di bawah suara kemuliaan, puluhan ribu pembudidaya ini tampaknya menjadi gila dan menyerang ke depan. Mereka mulai mengaktifkan formasi penghancuran 9 surga yang tidak lengkap. Mereka menggunakan darah dan daging mereka untuk mempertahankan kejayaan sekte dewa. Menyedihkan namun terhormat, Wang Lin tergerak saat dia melihat para pembudidaya Cloud Sea menyerangnya. Ada beberapa yang pernah dia temui di masa lalu, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Para pembudidaya ini berada pada tingkat budidaya yang berbeda, memiliki domain berbeda, dan berasal dari sekte berbeda. Namun, mereka memiliki darah lautan awan dan keyakinan yang sama. Mereka terlibat Cloud Sea sejati dalam hidup dan mati. Apa yang mereka jaga bukanlah air Daois, tapi sekte dewa. Mereka tidak tahu betapa berbahayanya air Daois. Mereka hanya tahu bahwa dewa sekte telah mengirimkan perintah untuk tidak mengizinkan Wang Lin masuk. Kemuliaan bagi lautan awan. Ini adalah kemuliaan semua kekhawatiran di lautan awan. Di bawah kesuksesan ini, bahkan menyalakan langkah ketiga, bahkan Wang Lin harus mundur. Dia bisa mengayunkan tangannya dan membunuh mereka semua dengan api ethereal, tapi bagaimana dia bisa menyerang sekarang? Di bawah kejayaan ini, puluhan ribu yang bersenjatakan ini menjadi semakin gila saat mereka menyerang Wang Lin, memaksanya mundur sekali lagi. Ketika dia melihat mereka, dia teringat akan apa yang dia lihat di alam 7 warna. Makhluk surgawi di masa lalu yang menyerang formasi penyegel alam, berjuang seperti jiwa yang gigih. Pada saat ini, para penggarap kuat dari keempat sistem bintang dan beberapa penggarap langkah ketiga semuanya melihat ini. Mereka mendengar suara Cloud Sea Star System. Suara ini cukup untuk menginspirasi hati seseorang, cukup untuk membuat para penggarap sistem 3 bintang yang tersisa merasakan keindahan yang sama. Apakah air Daois benar-benar berusaha menghancurkan jantung Dao alam batin dan mengganggu persiapan perang? Hal ini telah menyulut semangat juang mereka dan membawa kejayaan dalam melindungi tanah air mereka. Bahkan Daois Water terkesima dengan ini. Dia tidak pernah membayangkan perubahan mengejutkan seperti itu akan terjadi. Dia telah meremehkan para penggarap laut awan, kejayaan mereka. Air, Daois, kamu pantas mati. Wang Lin mundur dengan niat membunuh di matanya. Kaki melangkah mundur lalu melangkah maju. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Tidak ingin memaksakan diri dan melukai dirinya sendiri, dia mengaum. Raungan ini bukan ditujukan kepada puluhan penggarap ini, namun orang yang berada di balik semua itu, air Daois. Hentikan mantranya, berhenti. Dunia bergetar. Pergerakan para penggarap, pergerakan bintang-bintang, pergerakan dunia, dan formasi pergerakan semuanya berhenti pada saat ini. Itu tidak hanya menghentikan tubuh mereka tetapi juga jiwa mereka. Menghadapi kejayaan lautan awan, perubahan misterius terjadi pada mantra berhenti Wang Lin. Perubahan ini muncul karena puluhan ribu petani dan keinginan Wang Lin untuk tidak membunuh mereka. Wang Lin tidak sepenuhnya memahami hal ini, tapi mantra stopnya telah berubah dari menghentikan tubuh menjadi menghentikan jiwa. Hanya dengan memiliki dewa seseorang dapat menghentikan dunia. Dewa ini bukanlah dewa atau melainkan jiwa sejenis yang diinginkan. Surat wasiat ini hanya bisa dijelaskan dengan kata dewa. Sebelumnya, Wang Lin tidak memiliki dewa ini, atau lebih tepatnya dia tidak memiliki banyak dewa. Namun, setelah puluhan ribu orang bersorak ini meledak dengan kekuatan, dia memperoleh pencerahan. Satu kata untuk menghentikan tubuh, satu kata untuk menghentikan jiwa. Dunia itu sendiri berhenti. Hanya kemuliaan yang terus ada di bintang-bintang yang tak terbatas. Saat puluhan ribu orang mulai membeku, Wang Lin melangkah maju dan mengayunkan tangannya. Dia memindahkan mereka dengan paksa, tapi dia tidak melukai mereka sama sekali. Mereka terhormat. Dunia bergetar. Wang Lin telah menyingkirkan puluhan ribu nama, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kejayaannya. Dia menerobosnya menuju planet Sekte Dewa, tempat air Daois berada.
Daoist Water, apakah kamu berani bertarung denganku secara adil? Planet Dewa Sekte bergetar dan bumi runtuh. Kisah yang tak terhitung jumlahnya muncul ketika Wang Lin melangkah ke planet ini. Kemunculannya menyebabkan kabut beku melolong, dan suara retakan terus berlanjut. Ia menyebar ke segala arah dan mengelilingi seluruh area. Di bawah es ini, menampilkan Wang Lin di air Daoist, yang sedang duduk di salah satu dari 5 puncak. Anak kecil Wang Lin. Suara Daoist Water menembus dunia. Lihat di mana mereka berada. Daoist Water menunjuk ke langit dan meraung. Dunia bergemuruh dan ruang antara terdistorsi hingga sebuah gambar muncul. Dalam gambar ini, orang-orang dari sekte asal dikelilingi oleh beberapa nelayan berpakaian hitam di sebuah baskom. Di atas cekungan itu ada gunung besar yang memancarkan gelombang cahaya, sepertinya itu bisa menghancurkan dan membunuh semua orang kapan saja. Mereka akan mati karena kamu. Saya ingin melihat apakah cacat akan muncul di hati Anda. Daoist Water tertawa pembohong dan memutar tangannya. Apakah kamu memenuhi syarat? Wang Lin tetap tenang seolah dia sudah menduga semua ini. Daoist Water terkejut sesaat, dan perubahan mendadak terjadi. Saat Daoist Water mengayunkan tangannya, gunung di gambar itu sepertinya kehilangan semua kekuatan yang ditahannya. Itu mulai jatuh dan hampir menghancurkan semua anggota sekte asal sampai mati. Para pemburu berbaju hitam yang melayang di sekitar gunung tetap kedinginan dan mengungkapkan senyuman kejam seolah-olah mereka menantikan kematian tragis anggota sekte asal. Namun, pada saat ini, cahaya darah mewarnai seluruh gambar menjadi merah. Merah cerah seperti darah. Pedang darah muncul entah dari mana dalam lampu merah ini dan melesat ke arah gunung raksasa yang akan menghancurkan semua anggota sekte asal sampai mati. Semua ini terjadi dalam sekejap, sangat cepat di luar dugaan. Pedang darah itu menghantam dengan gunung. Ini bukanlah gunung biasa, itu dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung banyaknya. Pembatasan tersebut muncul dalam upaya melawan pedang darah. Namun, bahkan para penggarap langkah ketiga pun tidak bisa menolaknya, bahkan tubuh Tuo Shen pun tidak bisa menghentikannya, jadi bagaimana gunung ini bisa menghentikannya? Gunung itu adalah harta karun sekte dewa dan air Daoist, tapi terus kenapa? Ia tidak bisa menahan pedang darah. Pedang darah segera menembus gunung. Saat menembusnya, retakan berwarna darah menyebar ke seluruh gunung, dan meledak dengan keras. Saat pecah, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, namun masih ada bongkahan besar yang berjatuhan. Para penggarap berbaju hitam segera mengerahkan pedang darah. Mereka ingin menyegel pedang darah dan menghentikan kehancurannya. Pedang darah itu bersinar sekali lagi. Kecepatannya tidak terbayangkan. Cahaya darah berkedip-kedip dan bebatuan yang jatuh runtuh sekali lagi. Ada juga gelombang yang tersedot ketika para penggarap mengenakan hitam menemukan lubang berdarah di dada mereka. Ada beberapa orang yang muncul garis darah di antara mahkota. Pedang darah telah membelah tubuh dan kepala mereka. Gemuruh menggelegar menggema dan mata para penggarap berbaju hitam meredup. Mereka jatuh ke tanah dan mati. Jiwa asal mereka tidak dapat lepas dari tubuh mereka dan pingsan. Ketika mereka mati, tubuh mereka dengan cepat berbaring hingga menjadi seperti mumi. Semua vitalitas mereka diserap oleh pedang darah. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada orang yang dapat melihat dengan jelas semua yang telah terjadi. Jika seseorang memperlambat waktu, mereka perlahan akan melihat bahwa setelah pedang darah menghancurkan semua batu, pedang itu menembus para penggarap berbaju hitam. Saat darah pedang menembus mereka, tubuh mereka mulai layu dan vitalitas mereka terhisap. Ketika darah pedang menembus tubuh mereka, jiwa asal mereka mati. Semua vitalitas mereka terserap pada saat itu juga. Saat tubuh mereka menyentuh tanah, mereka sudah menjadi mayat seperti mumi. Segala sesuatu yang terjadi dalam ilusi antara Wang Lin dan air Daoist terjadi dalam 3 napas waktu setelah Wang Lin berbicara. Apakah Anda memenuhi syarat? Kata-kata Wang Lin masih bergema di seluruh planet. Pedang darah itu menyala lagi, dan setelah membunuh semua orang, pedang itu keluar dari gambar. Saat itu keluar, aura darah berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Pedang darah menyebabkan gambar itu runtuh dan aura darah menyebar. Dengan darah pedang di dekatnya, Wang Lin melangkah maju menuju air Daoist yang mengejutkan dengan terjadinya dingin. Dia mengangkat tangan dan menghancurkan air Daoist. Dunia bergetar. Meskipun Wang Lin bukan mengeluarkan langkah ketiga, tubuhnya sama kuatnya. Saat dia mengangkat tangannya, telapak tangan raksasa muncul di dunia.
Telapak tangan ini menutupi langit dan tiba-tiba turun dari atas. Itu menembus gunung dan melesat ke arah air Daois. Melihat dari jauh, pemandangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. 5 gunung di sekitar air Daois tampak seperti telapak tangan, dan mereka segera dipanggil dengan telapak tangan ilusi yang menciptakan Wang Lin. Daois Water memiliki ekspresi yang mengerikan. Saat Wang Lin mendekat, Daois Water menggantikan lengan bajunya. Beberapa paku 7 warna muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Bajingan kecil, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan menuruti keinginanmu. Pada saat ini, air Daois masih sombong. Dia pergelangan tangan dan beberapa paku 7 warna ditembakkan dan diaktifkan dengan telapak tangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar mengguncang seluruh planet, dan telapak tangan ilusi Wang Lin runtuh. Kekuatan dari paku 7 warna memaksa Wang Lin mundur 3 langkah. Namun, demikian pula, paku 7 warna ini bergetar dan tersapu ke kedamaian. Saat bumi bergetar, sejumlah besar kerikil jatuh dari 5 puncak. Daois Water mengeluarkan seteguk darah dan meraung ketakutan di matanya, Zoude. Setelah Daois Water meraung, tawa menggema di seluruh dunia. Langit yang semula cerah tiba-tiba ditelan kegelapan. Dalam sekejap, itu berubah dari siang ke malam. Di bawah kegelapan, sosok ilusi memaadat dan berjalan menuju Wang Lin. Ambil uangnya dan hilangkan bencananya. Daois Water, jangan lupakan hal yang kamu janjikan, aku hanya akan membantu sekali. Sosok ilusi itu dengan cepat memadat dan berubah menjadi lelaki tua berkulit hitam. Wajah lelaki tua itu dipenuhi benjolan dan sangat mengerikan. Namun, dia jauh dari bisa dibandingkan dengan kehancuran besar. Pada saat ini, dia mengambil langkah maju dan langsung berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Teman kecil, saya harap Anda dapat bekerja sama untuk memungkinkan saya mendapatkan roh Dao peringkat 6. Meskipun lelaki tua ini terlihat tenang, dia sangat waspada. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan telapak tangan Wang Lin. Sebenarnya, dia memiliki keinginan mendalam terhadap roh Dao peringkat 6 dan telah lama datang dengan avatarnya, tetapi telapak tangan Wang Lin mengejutkannya. Meski kata-katanya tenang, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dia langsung mendekat, lalu rawa tak terbatas muncul di kegelapan di belakangnya. Seolah-olah dia ingin memanaskan Wang Lin di rawa. Mata Daois Water dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyerang Wang Lin dari arah lain, dan keduanya mencubit Wang Lin. 2 langkah ketiga terlewatkan untuk membunuh 1 orang. Hal semacam ini sangat jarang terjadi di alam luar, apalagi di alam batin. Pada saat ini, riak muncul di balik kegelapan dan mulai mendekati Wang Lin dengan cepat. 32 manik sempoa tiba-tiba muncul di dalam riak. Mereka membentuk garis lurus dan langsung mendekat. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berbaju hitam atau manik-manik sempoa saat dia melangkah menuju air Daois. Saat dia bergerak, bintang dewa kuno Wang Lin bersinar dan yang terhormat Ling Dong muncul dengan kilatan ungu. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia membayangkan situasi dan dunia bergemuruh, lalu laut ungu yang mengerikan muncul. Jiwa Joss Flame yang tak ada habisnya melolong dan patung dewa iblis muncul. Lengannya terbuka, serigala yang mengejutkan surga muncul bersamaan dengan Ling Dong. Serigala darah hantu diserap dari belakang Zhou Jin manik-manik sempoa. Serigala menyembah bulan, raungan dingin bergema, dan langit yang gelap seakan terkoyak oleh bulan darah yang bersinar di bumi. Gemuruh menggelegar, mantra pria berpakaian hitam dan yang terhormat Ling Dong diundang. Orang tua itu datang sebagai avatarnya, jadi dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang terhormat Ling Dong dalam hal Joss Flames. Rawa lelaki tua itu runtuh dan dia mengeluarkan seteguk energi esensi. Dia kemudian dengan cepat mundur dengan mata penuh nyaman. Siapa kamu? Aku adalah budak tuanku, Ling Dong. Ling Dong yang menghargai dan mengejar. Dunia bergetar dan keduanya mulai bertarung lagi. Di sisi lain, mantra Zhou Jin, bulan merah, hancur. Raungan bergema di lautan awan saat bulan merah menghantam manik-manik sempoa. Saat mereka menyerang, manik-manik sempoa runtuh, menampakkan seorang pria parubaya yang terkejut dan tidak percaya. Pria parubaya itu datang dengan tubuh aslinya, mengalir dari sudut mulut dan dia dengan cepat mundur. Zhou Jin juga mundur beberapa langkah, tapi dia tetap tenang. Dia penandatanganan maju dan tangan membentuk segel. Serigala darah mengaum dan menerkam pria paruh.
Baya itu, ketika semua ini terjadi, Wang Lin dengan cepat mendekati air Daois. Daois Water menjadi hiruk-pikuk saat suaranya yang tajam menggema. Murid Yin dan Yang, di belakangnya, murid Yin dan Yang yang tak ada habisnya terbang keluar. Mereka mengembun menjadi tombak dan menikam ke arah Wang Lin. Tombak ini berisi budidaya penuh Daois Water dan semua Joss Flames miliknya. Saat tombak itu muncul, dunia bergetar. Diceritakan dalam jumlah besar muncul di planet ini, seolah-olah akan hancur. Wang Lin menggelengkan kepalanya, matanya sangat tenang. Air Daois masih sama seperti sebelumnya, masih dalam tahap awal Nirwana Void. Namun mantranya bahkan lebih lemah dari sebelumnya, sepertinya dia belum pulih dari luka-lukanya. Membunuhmu sekarang bukanlah usaha. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saat tombak mendekat, Wang Lin menggenggam tangan dan melayangkan pukulan. Pukulan ini atas nama penguasa alam tertutup atas pengkhianatanmu. Pukulan yang sangat sederhana namun rasa percaya diri yang kuat muncul. Kepercayaan diri ini mengikuti pukulannya dan membuat Wang Lin tampak seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati. Pukulan itu terbang keluar dan ditembak dengan tombak Joss Flame milik Daois Water. Dunia berubah warna dan ujung tombaknya mulai retak. Potongan yang tak terhitung banyaknya jatuh dan tubuh tombaknya bergemuruh. Itu tertembus. Seluruh tombaknya hancur, dan gelombang raungannya tenggelam. Mayoritas jiwa Joss Flame mati mengenaskan akibat kekuatan pukulan ini, mengalir keluar dari mulut darah Daois Water dan dia terpaksa mundur karena terkejut. Setiap langkah mundurnya menyebabkan dunia bergemuruh. Daois Water langsung mundur 9 langkah, dan dia batuk 9 suap darah. Sebuah kekuatan menumpuk ke dalam tubuhnya dan suara letusan bergelombang saat kehancuran gila-gilaan mulai terjadi di dalam tubuhnya. Penampilannya yang kekanak-kanakan langsung menua. Mustahil, mustahil, keberuntungan macam apa yang kamu peroleh? Untuk mendapatkan kekuatan mengerikan seperti itu. Setelah 9 langkah, air Daois tidak dapat lagi menahan kekuatan mengerikan dari tubuh Dewa Kuno Bintang 7 milik Wang Lin. Dia terlempar ke belakang dan menabrak gunung di tengah. Gunung itu bergetar dan retak seperti jaring laba-laba di sekelilingnya. Kemudian gunung itu runtuh. Debu berterbangan ke udara dan kemudian cincin debu menyebar. Wang Lin melayang di udara dan memandang rendah air Daois seolah-olah sedang melihat seekor semut. Dia perlahan berjalan ke bawah. Di sisi lain, lelaki tua berkulit hitam yang melawan yang terhormat Ling Dong terpaksa mundur. Saat ini, wajahnya dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Dia merasa takut terhadap Wang Lin, bahkan tidak memandangnya. Siapakah orang yang memiliki penggarap langkah ketiga sebagai budak? Bagaimana saya bisa menyentuh perasaan orang seperti itu? Ini semua kesalahan Daois Water. Ada juga pria parubaya yang berjuang melawan Zhou Jin, dia ketakutan. Zhou Jin sama kuatnya dengan dia tetapi memiliki Joss Flames yang jauh lebih banyak. Akibatnya, dia tidak ada tandingannya dan terpaksa mundur. Dia bahkan harus mengambil harta untuk melawan. Itu tidak layak untuk menyakiti seseorang yang dapat menjadikan penggarap langkah ketiga sebagai budak untuk mantra berhenti. Saya, Master Win Age, harus membayar kerugian dalam kesepakatan ini. Ada kilatan niat membunuh dalam tenangnya Wang Lin. Dia melangkah menuju air Daois dan hendak melancarkan pukulan keduanya. Tepat pada saat ini, air Dao menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyerah menggunakan Master Sekte Penghancur Surga untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin. Sekte Hantu juga tampaknya tidak peduli dengan tawarannya terhadap murid Yin dan Yang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Daois Water mendongak dan meraung. Tai Aluo. Saat Daois Water menderu, desahan menggema di seluruh dunia ini. Seseorang perlahan keluar dari dunia yang sudah mulai terdistorsi dari kematian. Tubuh orang ini buram dan kakinya telanjang saat dia berjalan mendekat. Tidak ada benturan energi asal yang berasal dari tubuhnya dan penampilannya sangat aneh, seolah-olah dia selalu ada. Pria bertelanjang kaki itu tidak melihat ke air Daois tetapi memegang tangannya ke arah Wang Lin. Pembudidaya metamorfosis Tai Aluo menyapa penguasa alam tertutup generasi ini. Tubuh Wang Lin berhenti dan menoleh. Apa yang dilihatnya membuat mata murid mengecil. Penampilan pria bertelanjang kaki itu terlalu aneh. Wang Lin sudah memperhatikan Zhou De dan Master Cloud Age, tapi dia tidak memperhatikan orang ini. Pembudidaya metamorfosis. Wang Lin tidak berbicara saat dia dengan tenang menatap pria bertelanjang kaki itu. Aku tidak punya niat menjadikanmu musuh. Jika kamu melepaskan segelku,
aku bisa membuat semua binatang di dalam pertarungan memperebutkan alam batin. Aku bahkan bisa membunuh orang ini untukmu. Suara pria bertelanjang kaki itu lembut saat dia berbicara. Ekspresi air Daois berubah. Kami akan membicarakan masalahmu nanti. Wang Lin berbalik dan tidak memperhatikan orang ini lagi. Sebaliknya, dia mendekati air Daois dan melemparkan pukulan lagi. Pukulan ini, atas nama penguasa alam tertutup, akan menghancurkan tubuh budak ini. Aura Wang Lin seperti banjir saat dia memegang tangannya. Dunia bergemuruh dan angin kencang menyapu dunia. Kepala hantu di belakang Wang Lin menjadi kepalan tangan dan turun dari langit. Melihat dari jauh, seluruh dunia tertutupi oleh bayangan tinju ini. Mata Daois Water dipenuhi dengan keilaan. Dengan tingkat ketajamannya, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dan aura kuat yang membuat jantungnya bergetar. Kekuatan esensi, naga langit yin dan yang. Air Daois meraung. Wajahnya telapak dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Pada saat ini, seutas energi esensi hitam dan seutas energi esensi putih muncul. Mereka mengumumkan keluar dan membentuk naga raksasa yang melingkar. Kedua naga ini meraung dan menembak ke arah tinju Wang Lin. Pada saat ini, mata Daois Water memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian memperkenalkan lengan bajunya dan benang yang tak terhitung banyaknya muncul di sekujur tubuhnya. Benang ini berwarna hitam putih dan membentuk jaring. Jaring ini dipenuhi aura destruktif, dan terbang menuju pukulan Wang Lin. Tak lama setelah itu, Daois Water membuka ruang penyimpanannya dan sejumlah besar harta karun terbang keluar. Cahaya warna-warni memenuhi langit dan melesat ke arah tinju. Semua benda ini terbang ke langit dan bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh lautan awan. Kedua naga raksasa itu mengeluarkan jeritan sedih dan tiba-tiba pingsan saat bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Bersamaan dengan mereka datanglah jaring raksasa. Itu bergetar dan terkoyak lapis demi lapis. Kemudian badai yang dibentuk oleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan tinju dan runtuh. Bahkan tidak semua harta karun di dalamnya dapat menahan pukulan Dewa Kuno Bintang 7, sehingga badai pun runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah menghancurkan segalanya, tinju Wang Lin menabrak air Daois. Dada Daois Water meledak dan kabut darah menyembur kemana-mana. Tubuhnya terdorong ke tanah karena pukulan itu. Seluruh planet bergetar. Kaki Daois Water mendorong tanah dan tangannya mengangkat yang pertama. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia meraung, cahaya keemasan keluar dari mulutnya dan bel muncul dari cahaya keemasan ini. Daois Water meludahkan bel ini ke arah tinju Wang Lin. Energi spiritual surgawi yang sangat murni menyebar ke seluruh dunia. Lonceng emas mengeluarkan suara yang tajam, dan saat itu mengenai tinju Wang Lin, riak emas meletus. Gelombang emas ini berisi mantra Dao dari alam surgawi kuno. Ketika muncul, ia menyebar dalam kecepatan yang tak terbayangkan dengan sekte dewa sebagai pusatnya. Cloud Sea, Alliance, Suman River, dan Alheaven tersapu oleh riak ini. Seolah-olah segala sesuatu yang tersembunyi di sistem bintang ini terungkap. Formasi penyegel alam raksasa yang menyegel alam batin muncul untuk pertama kalinya. Di Cloud Sea Star System, sekelompok pembudidaya melakukan perjalanan melalui kabut. Ketika riak emas menyebar, ia menghapus kabut, memperlihatkan formasi raksasa di bawah sistem bintang. Dalam sistem bintang sungai yang dipanggil, ada banyak pembudidaya yang bergerak melalui sistem bintang, bersiap untuk perang. Pada saat ini, riak emas menyebar, dan seolah-olah selubung misterius telah tersingkap. Formasi penyegel alam muncul sebelum sistem bintang. Di sistem bintang seluruh langit, sekelompok kultivator sedang memindahkan planet budidaya. Namun, pada saat ini, mereka semua tercengang saat menatap formasi penyegel alam di bawah mereka. Sistem bintang aliansi juga sama. Semua kekuatan kecil di aliansi ketakutan dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka semua melihat ke jaring emas yang muncul setelah riak emas berlalu. Ini sama dimanapun di alam batin. Pada saat ini, hampir semua kultivator di alam batin melihat formasi penyegel alam yang menutupi alam batin. Formasi penyegel alam tak berujung yang menutupi seluruh alam batin terlalu mengejutkan. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini. Mereka semua mengeluarkan napas saat menatap formasi dengan kaget. Formasi penyegelan alam.
Ini adalah formasi penyegel alam. Itu telah menyegel alam batin selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Formasi penyegel alam yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Ini. Jadi sistem bintang tempat kita tetap tertutup seperti yang dikatakan oleh Cloud Sea. Jadi semuanya benar. Orang-orang dari sistem bintang kuno berada di luar formasi penyegel alam. Di wilayah peringkat 1 lautan awan, ekspresi Guru Hong San sangat berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan, menerobos, dan menyerang sekte dewa. Sial, ini adalah aura alam surgawi kuno. Air Daois itu sebenarnya memiliki sesuatu seperti itu. Di Alliance Star System, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari tempat Korsek berada. Item dari alam surgawi kuno. Objek ini sangat lemah sebelum menyatu dengan formasi penyegel realem. Itu tidak boleh dihancurkan. Hantu seorang lelaki tua dengan cepat muncul dan menyerang sekte dewa. Namun, semua ini sudah terlambat. Daois Water telah memanggil makhluk surgawi kuno dan diberi lonceng emas melalui mantra rahasia yang dia tahu melibatkan penggunaan cangkang kura-kura yang dia peroleh dari penguasa alam tertutup. Aura alam surgawi kuno adalah sesuatu yang hanya bisa dia rasakan ketika dia memanggil makhluk surgawi kuno. Hasilnya, semua orang terkejut ketika dia mengeluarkan bel untuk menahan pukulan Wang Lin. Bahkan Guru Hong Sen dan teman-temannya ingin melakukan konstruksi, tetapi mereka sudah terlambat untuk menghentikan. Mata Wang Lin bertanya, munculnya energi spiritual surgawi yang sangat kaya dan formasi penyegel alam menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi serius. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dengan kebijaksanaannya, dia langsung bisa menebak beberapa hal. Pada saat kritis ini, Wang Lin menarik tangannya tanpa ragu-ragu sehingga tangannya nyaris tidak mengenai bel emas. Meledak, untukku, meledak, meledak. Daois Water menampilkan ekspresi gila dan mengeluarkan darah ke lonceng emas. Hanya dia yang bisa mengendalikannya, dan saat ini dia meraung dengan segala kebenciannya terhadap Wang Lin. Saat dia meraung, lonceng emas yang tidak rusak bergetar dan bersinar terang. Aura destruktif menyebar bersamaan dengan suara yang semakin kuat. Retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di lonceng emas, dan saat aura destruktif menyebar, ia meledak. Lonceng yang berasal dari alam surgawi kuno dan dapat menahan alam luar selama 100 tahun tiba-tiba runtuh. Air Daois marah. Tawannya yang gila dan berputar-putar. Badai emas terbentuk dari runtuhnya lonceng emas dan terbang ke arah Wang Lin. Meski belnya rapuh, kekuatan di dalamnya tidak terbayangkan. Setelah diintegrasikan dengan formasi penyegel alam, itu akan cukup untuk memperkuat formasi seperti pedang bermata dua di kedua sisi, memungkinkannya bertahan 100 tahun lagi. Namun, saat ini Daois Water menggunakan semua kekuatan ini untuk menyerang Wang Lin. Jika kekuatan ini meledak, lupakan Wang Lin, bahkan berani berkulit hitam, Zhou De, pria parubaya, Cloud Edge, Lingdong yang terhormat, Zhou Jin, semua sekte dewa, dan seluruh sistem Cloud Sea Star akan hancur. Tidak ada yang akan selamat. Hanya pemilik lonceng emas, air Daois, yang bisa tetap tidak terluka. Ini adalah kegilaan Daois Water, mengubur seluruh Cloud Sea untuk membunuh Wang Lin. Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Tawa Daois Water sungguh gila. Dia memenuhi syarat untuk tertawa. Sebagai tindakan langkah ketiga, tidak ada seorang pun yang lemah. Meskipun dia tidak memikirkan setiap langkahnya, dia punya rencana kejam. Dia akan mengumpulkan lonceng emas untuk menghancurkan seluruh Cloud Sea. Dia yakin badai emas ini akan menimbulkan dampak besar pada formasi penyegel alam. Kemungkinan besar akan muncul lubang di formasi penyegel alam. Lalu dia bisa melarikan diri ke sistem bintang kuno. Dengan jasanya yang besar, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sistem bintang kuno. Badai emas bergemuruh. Itu akan menyebar dan meruntuhkan seluruh Cloud Sea. Seluruh benua terapung bergetar. Gemetar ini adalah tanda runtuhnya sistem bintang. Kabut bintang telah menyebar dan binatang buas yang tak terhitung banyaknya mengeluarkan tangisan sedih. Mereka telah memperoleh informasi intelijen dan sadar bahwa kekuatan yang tak dapat dilawan akan segera meletus. Tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka, mereka akan tetap hancur. Banyak planet budidaya yang bergetar. Manusia yang tak terhitung banyaknya di lautan awan akan mati dalam sekejap. Wajah semua keahlian menjadi pucat. Itu seperti berhenti, dan pikiran mereka benar-benar kosong. Retakan sepanjang puluhan juta kaki muncul di seluruh lautan awan.
Bahkan formasi penyegel alam bergetar, dan roh formasi akan segera muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di Sekte Dewa, pria berbaju merah muncul di belakang Wang Lin. Dia melangkah maju dan mendarat di badai dahsyat itu. Tak lama setelah itu, di hadapannya, lelaki tua dari Sekte Mayat di Aliansi juga muncul. Ekspresinya serius saat tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Wajah Zhou De dan Master Cloud Edge pucat. Mereka mengabaikan pertempuran mereka dan mendekat. Tangan mereka bergerak gila-gilaan untuk menghentikan ledakan kekuatan ini. Ling Dong dan Zhou Jin juga tiba di bawah komando Wang Lin. 6 tindakan ketiga akan berusaha menghentikan badai yang mengerikan ini. Tidak ada maksudnya, tidak ada yang bisa menghentikanku, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikan. Kamu ingin membunuhku, bahkan orang tua itu, penguasa alam tertutup, tidak bisa, dan kalian juga tidak bisa. Daois air tertawa pembohong. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Lin, kamu ingin membunuhku, tetapi kamu telah menyeret seluruh Cloud Sea. Bahkan jika kamu hidup, aku ingin melihat apakah tidak ada cacat yang muncul di hati Dao kamu. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa tetap berada di alam batin. Kamu adalah pendosa abadi di alam batin. Para penggarap penyakit hawar surga dari Sekte Iblis muncul. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Di dalam Sekte Dewa, bahkan para tetua yang berada di pihak air Daois yang dibuat untuk mati-matian menghentikan ledakan badai emas. Ada juga Ta Aluo yang melayang di sana. Ekspresinya berubah drastis saat dia menekan tangannya untuk menahan badai ini. Saat ini, dunia terdistorsi dan orang-orang dari Sekte Hantu tiba. Kekosongan besar yang terhormat dari Sekte Hantu memiliki ekspresi suram dan segera bergabung dengan semua orang untuk melawan badai. Saat kekosongan besar yang terhormat datang, energi iblis yang mengerikan menyebar dan wajah raksasa muncul di langit. Wajah ini adalah wajah iblis kuno. 9 bintang iblis kuno muncul di mata kirinya dan terbang keluar. 9 bintang ini menyebar ke 9 arah dan berusaha menutup badai ini. Namun badai emas itu sangat sulit dikendalikan. Bahkan dengan begitu banyak orang yang bertindak sekaligus, mereka hanya bisa menyaksikan badai ini semakin membesar. Orang tua dari Sekte Mayat yang berada di seberang Guru Hong San berkata dengan nada muram, "Tuan Hong San, serahkan Laut Awan." Tuan Hong San tidak berbicara. Dia mengatupkan giginya dan memutar energi esensinya seperti orang gila, berjuang untuk mengendalikan badai emas yang menggelembung. Semua orang terus-menerus didorong mundur saat badai semakin parah. Itu sudah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Jika mereka tidak pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan untuk pergi. Wang Lin diam-diam menyaksikan semua ini. Dia awalnya datang untuk mencari air Daois untuk membalas dendam pribadi, tetapi seperti yang dikatakan air Daois, hal ini mulai mempengaruhi seluruh lautan awan. Harga ini membuat Wang Lin merenung dalam diam. Seharusnya tidak seperti ini. Melihat badai emas yang meluas dengan cepat, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya. Lupakan saja. Singkirkan orang sebanyak yang Anda bisa. Lautan awan telah selesai. Setelah formasi penyegel alam terbuka, perang akan dimulai. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh air Daois ini. Guru Hong San mengungkapkan seringai kesal karena mengetahui dia tidak bisa lagi menolaknya. Dia menyerang Daois Water. Semua orang mundur dengan getir. Mereka tahu segalanya sudah berakhir di lautan awan. Sejumlah besar pembudidaya Cloud Sea dan makhluk tak berujung telah habis. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 4 sistem bintang besar di alam batin, hanya 3. Tangan kanan Wang Lin perlahan menunjuk ke titik di antara mahkota saat semua orang mundur, dan badai emas mulai meluas dengan cepat sekarang setelah kekuatan perlawanan telah hilang. Binatang Nether, bintang dewa kuno kedua Wang Lin bersinar dengan cepat dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Nether Beast raksasa tiba-tiba muncul. Nether Beast tampak menatap saat menatap badai emas. Sepertinya olah dia bertanya-tanya benda apa ini. Kemunculan Nether Beast segera menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Bahkan Guru Hong San pun terkejut. Tidak semua orang punya waktu untuk memperhatikan setiap gerakan Wang Lin. Tak seorang pun di sini yang tahu dia telah mendapatkan Nether Beast. Nether Beast, makanlah. Wang Lin mengulurkan tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan saat semua orang mundur dari badai emas. Nether Beast masih dalam keadaan dan berkedip seolah perlahan pulih. Ia perlahan membuka mulut besarnya,
dan saat ini, jiwa mulut besar muncul. Mulut, jiwa cukup besar untuk menyalakan domain bintang. Di bawah komando Wang Lin, mulut terhirup. The Nether Beast tidak berguna di sini. Ia bisa memanaskan langit dan bumi, tapi tidak bisa memanaskan badai emas ini. Badai emas ini, air Daois tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya tiba-tiba berhenti dan ketakutan muncul di matanya. Dunia bergetar. Badai emas yang meluas itu terlalu kecil dibandingkan dengan mulut Nether Beast. Semua orang tercengang saat mereka menatap Nether Beast yang memancarkan badai emas. Setelah ditelan, ia benar-benar mengunyah beberapa kali seolah-olah sedang menikmati sisa rasanya, lalu ia menatap Wang Lin dengan memahami. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan semua orang, termasuk Daois Water, ingin melihat seperti apa reaksi Nether Beast akan melakukannya setelah memanaskan badai emas yang mengandung kekuatan tak terbayangkan. Bahkan Wang Lin menatap Nether Beast. Namun, setelah waktu yang sangat lama, Nether Beast masih menatap Wang Lin dengan bertanya-tanya. Pada titik tertentu, kebingungan mulai muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa semua orang yang membuatnya takut memandangnya seperti ini. Tubuhnya gemetar dan ketakutan. Ia ketakutan, matanya dipenuhi ketakutan. Raungan teredam keluar dari tubuhnya, pendengarannya seperti guntur yang menggemparkan dunia. Raungan dari Nether Beast menjadi semakin kuat dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Itu sangat menakutkan. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah dipandangi oleh begitu banyak orang yang ditakutinya. Tatapan ini membuatnya gemetar ketakutan. Dengan pikiran yang tumpul, Nether Beast merasa ada yang tidak beres. Tampaknya olah orang-orang ini ingin menembusnya dengan mengulanginya. Setelah ketakutan, aumannya seperti guntur dan menyebar jauh. Bagi orang lain, rasanya seperti auman kemarahan, namun kenyataan ia ketakutan, sangat ketakutan. Jika dulu, ia akan melarikan diri secepat mungkin, namun sekarang ia telah menjadi makhluk esensi kehidupan Wang Lin, rasanya keintiman terhadap Wang Lin. Seperti bagaimana seorang anak akan menutup kepelukan orang tuanya ketika ketakutan, Nether Beast raksasa menyerang ke arah Wang Lin. Namun, tindakan ini sangat menakutkan bagi siapapun kecuali Wang Lin. Bahkan jika mereka mengetahui kepribadian binatang itu, setelah melihatnya melihat badai emas, mau tak mau mereka merasa takut. Bahkan para penggarap langkah ketiga mundur ketakutan. Namun, rasa iri dan keserakahan muncul di mata sebagian orang. Jika orang tua ini mendapatkan salah satu dari binatang buas ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Pria tua berkulit hitam dari sungai panggil, Zoude, menatap Nether Beast dan menjilat bibir. Binatang Nether ini memicu badai emas. Ini sepertinya berbeda dari rumor yang beredar. Jika binatang ini menjadi milikku, maka ada sedikit tanda keserakahan di mata Master Cloud Edge. Dengan binatang buas ini di sisinya, bahkan jika seseorang tidak menguasai lang ketiga, itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi terkenal. Para penggarap lainnya dari Sekte Hantu dan Iblis semuanya memandang ke arah Nether Beast. Meskipun mereka merasa ngeri dengan binatang itu juga sangat menarik bagi mereka. Binatang esensi kehidupan. Wang Lin ini sebenarnya mampu mengambil binatang ini. Pilihan penguasa alam tertutup tidaklah salah. Master Hong San memandang lelaki tua dari sekte mayat itu. Saat semua orang mundur, hanya Wang Lin yang melangkah maju, dan tangan mencurigakan dengan lembut menekan Nether Beast. Ketakutan di mata Nether Beast menetap angsur menghilang. Terasa sangat hangat di sisi Wang Lin, dan bahkan lebih hangat lagi jika rasa takutnya hilang. Secara khusus, kepastian yang datang dari pikiran Wang Lin sangat menghilangkan ketakutannya. Seperti anak kucing kecil, ia menggunakan kepala raksasanya untuk menggesek Wang Lin dengan lembut. Namun, tindakan ini pun menakutkan bagi para pembudidaya lainnya. Nether Beast terlalu besar, dan meskipun tindakannya lembut, itu seperti gunung yang membombardirmu. Ketika mendarat di Wang Lin, suara gemuruh menggema. Kekuatan dampak ini sangat mengerikan. Gemuruh yang dihasilkan tidak lebih lemah dari pukulan penuh dari transmisi langkah ketiga. Harus diketahui bahwa di Alheaven, bahkan Wang Lin didorong kembali oleh kekuatan penuh Nether Beast. Ini menunjukkan betapa kuatnya Nether Beast. Orang tua Zoude dari sungai panggil tersentak. Semua pikiran tentang binatang buas seperti ini segera menghilang tanpa jejak. Meskipun tubuh lelaki tua ini tidak lemah, ia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu.
Jika binatang buas itu sering ditiru seperti ini, maka aku harus sering mengganti tubuhku. Ini bukan memperbesar binatang buas, tapi membesarkan leluhur. Mata Master Cloud Edge memelotot dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia menutupi kepalanya dengan senyum masam dan berpikir, orang tua ini tidak mampu memelihara binatang ini. Jika suatu hari menjadi bahagia dan menyerangku saat pertempuran, aku. Mata Master Cloud Edge dipenuhi ketakutan saat dia memikirkan apa yang akan terjadi. Bukan hanya mereka berdua, tapi semua orang yang merasa rakus terhadap Nether Beast pun ketakutan. Kejutan ini tidak kalah dengan saat mereka melihat binatang itu memagari badai emas. Dampak dari Nether Beast terlalu menakutkan. Jika aku memiliki binatang ini, aku tidak akan hidup lama. Hanya seseorang dengan tubuh kuat Wang Lin yang berani memelihara binatang ini dan berani membiarkannya menyimpang seperti anak manja. Ini terlalu menakutkan. Kenyataan yang kejam segera menghancurkan semua rasa keserakahan dan menyebabkan para penggarap di sekitarnya menjadi sadar. Dengan kepastian Wang Lin, Nether Beast tidak lagi takut. Di luar dugaan Wang Lin, sekarang ia tidak lagi merasa takut, kebiasaan anehnya akan muncul. Ia dengan lembut menggoyangkan ekornya, ekspresi berubah menjadi ganas, dan ia mulai mengaum lagi. Namun, kali ini ia mengaum pada para penggarap yang membuatnya takut. Raungannya dikombinasikan dengan ekspresi garangnya membuatnya terasa seperti akan keluar tanpa ragu-ragu begitu Wang Lin memberi perintah. Yang lebih besar-besarkan adalah banyak rambut muncul di kulit halusnya. Rambut ini seharusnya lembut, namun saat ini berdiri tegak, memberikan penampilan yang kuat. Matanya melebar dan aumannya menjadi lebih kuat saat ia menatap para penggarap lainnya seperti sedang marah. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan bahkan Wang Lin pun terkejut pada saat itu. Ia juga melakukan tindakan menyerbu ke depan, tetapi seolah-olah ada tali tak kasat mata yang menahannya, sehingga ia tidak dapat melewati Wang Lin dan hanya bisa mengaum lebih keras. Kemunculan Nether Beast yang sedang marah sangat menakutkan. Pada saat ini, air Daois dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua rencana akan gagal karena Nether Beast yang aneh ini. Sementara perhatian semua orang diperingatkan pada Nether Beast yang berubah dari penakut menjadi galak, air Daois tiba-tiba mundur. Mata Wang Lin berbinar. Orang lain mungkin melupakan air Daois, tapi dia tidak akan melupakannya. Wang Lin mengambil langkah maju, dan dunia bergemuruh saat dia menyerang air Daois. Mata Daois Water dipenuhi dengan keputusasaan. Saat dia mundur, tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah. Darah ini berwarna ungu kehitaman, dan energi dingin segera menyebar. Namun, saat energi dingin ini menyebar, panas yang hebat juga melonjak. Itu terus bergantian antara dingin dan panas hingga membentuk pusaran ungu tua yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mendekat. Saat pusaran ungu mendekatinya, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan pukulan kedua yang telah dia tarik sebelumnya. Pukulan ini menghancurkan bumi, dan tinju hantu raksasa itu bertabrakan dengan pusaran ungu. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ke seluruh lautan awan. Ketika pusaran ungu menyentuh kepalan tangan hantu, suara retakan datang dari kepalan tangan tersebut dan es mulai menyebar ke seluruh kepalan tangan tersebut. Dalam sekejap, tinju hantu Wang Lin tertutup es, tampak seperti patung es. Saat patung es terbentuk, panas yang menyengat keluar dari es. Panasnya sangat kuat, jadi sebelum es mencair, es itu hancur berkeping-keping. Meledak untukku. Mata Daois Waster memerah saat dia mundur, dan dia mengeluarkan raungan gila. Gemuruh yang menggelegar terdengar sekali lagi dan esnya runtuh. Namun, tinju Wang Lin tidak roboh dan tidak terhalang sama sekali. Ia bergegas menuju air Daois dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, tinju Wang Lin menabrak air Daois. Pembuluh darah di wajah Daois Water membengkak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang hampir seperti desisan. Dia mengangkat tangannya untuk menahan pukulan ini. Namun, begitu lengannya menempel pada tinju raksasa itu, suara letupan bergema dan lengannya roboh. Saat daging dan darahnya meledak, bahkan tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Dia batuk darah dan merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tinju hantu itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, lengannya roboh. Adegan ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Setelah lengannya roboh, tinju hantu Wang Lin menghantam tubuh Daois Water.
Daging dan darahnya berceceran di mana-mana dan jeritan menyedihkan bergema. Tubuh Daoist Water runtuh seperti yang dikatakan Wang Lin. Jiwa asalnya lolos sebelum tubuhnya runtuh. Dia lari seperti orang gila dengan ketakutan yang sangat besar di matanya. Wang Lin melayang di udara dan menyaksikan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia telah menunggu sangat lama untuk ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertarungan ini telah menarik terlalu banyak perhatian. Semua penggarap di sekitarnya memperhatikan mereka, dan di mata mereka, Wang Lin seperti dewa pertempuran. Rambut putih yang berkibar tertiup angin bersama dengan sosok putih menari adalah sesuatu yang sulit dilupakan semua orang sepanjang hidup mereka. Daoist Water, kamu memaksaku ke ambang kematian ketika aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan sebelumnya. Apa yang terjadi suatu hari nanti kamu akan menjadi seperti anjing tunawisma sebelum aku. Ini karma, sekarang aku akan mencabut nyawamu. Masa lalu muncul kembali di depan mata Wang Lin dan dia melangkah maju dengan penuh niat membunuh. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah tetua dari Sekte Dewa. Saya mengontrol langkah ketiga dari Lautan Awan, saya adalah budak dari penguasa alam tertutup. Kamu tidak bisa membunuhku, saya akan mencapai prestasi di alam batin. Saya mengetahui informasi tentang alam luar. Jika kamu melepaskanku, aku bersedia menjadi budak. Meskipun Daoist Water menyalakan langkah ketiga, jantungnya jauh lebih buruk. Pada saat hidup dan mati, dia menyerahkan seluruh wajahnya dan meraung keras, aku siap menjadi budakmu, jangan bunuh aku. Sedangkan Nether Beast, semua rambut yang halus berdiri tegak. Ia menatap para penggarap di sekitarnya dan meraung seolah-olah ia akan keluar kapan saja. Kecepatan reaksinya sangat lambat, sehingga ia tidak menyadari kedatangan Wang Lin yang tiba-tiba. Ia masih mengaum dan membuat ekspresi galak. Perlahan-lahan terdengar suara gemuruh di belakangnya. Samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Mengapa para pembudidaya ini tidak melihatnya tetapi malah melihat ke belakang? Suara Wang Lin perlahan memasuki telinga. Itu membuat Nether Beast tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Sama seperti ini, ia perlahan berbalik dan melihat ruang kosong di belakangnya. Ia menatap ke arah Wang Lin, yang berada jauh darinya, dipenuhi air Daoist. Setelah beberapa saat memahami, mata Nether Beast tiba-tiba menyusut. Raungannya tiba-tiba berhenti dan raungan yang lebih keras pun keluar. Namun, suara gemuruh ini jelas berbeda dari sebelumnya. Ini adalah ketakutan yang luar biasa. Seluruh bulu halusnya yang berdiri tegak langsung berbaring. Ketakutan memenuhi matanya, tubuhnya gemetar, dan segera mundur. Di tengah aumannya yang menakutkan, seseorang bahkan bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Itu jelas ketakutan, dan putus asa menyerang Wang Lin. Matanya dipenuhi ketakutan dan kesedihan, terutama ketika ia memikirkan tentang bagaimana ia dengan keras mengaum pada para penggarap ketakutan itu tanpa nomor. Ketika Nether Beast memikirkan hal ini, hatinya bergetar ketakutan. Wang Lin mendekati air Daoist yang keluar dan tiba di sana dalam sekejap. Tangan membentuk kepalan. Tidak ada tinju hantu, kali ini terdengar langsung hancur. Pukulan ini untuk penguasa alam tertutup. Ekspresi Wang Lin galak, tapi kata-katanya tenang. Ketika dia mendekati air Daoist, pukulannya mendarat. Jeritan meredam dan dia mengeluarkan seteguk esensi jiwa asal. Jiwa asalnya menjadi suram dan suram. Kamu tidak bisa membunuhku, aku berada di langkah ketiga. Aku. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mendekat dan melemparkan pukulan lagi. Pukulan ini untuk Li Qianmei. Suara Wang Lin tenang hingga tingkat yang menakutkan. Kaki Daoist Water meledak. Jeritan sepertinya terdengar sekali lagi. Kegilaan muncul dalam keputusasaan Daoist Water, tapi kegilaan ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Saya adalah budak dari penguasa alam tertutup. Terimalah aku sebagai budakmu dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Jangan bunuh aku. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia melangkah maju dan melemparkan pukulan ketiga. Pukulan ini untuk para penggarap Laut Awan, atas usahamu membunuh sekte asal. Wang Lin berkata sambil menggertakkan giginya, dan pukulannya mendarat di dada Daoist Water. Jiwa asal Daoist Water bergetar dan menjadi lebih transparan. Seolah-olah jiwa asalnya akan menghilang selamanya. Pukulan ini untuk badai emasmu. Wang Lin meraung marah saat dia melemparkan pukulan keempat. Tubuh Daoist Water didorong ke belakang dan lengan kirinya meledak. Pukulan ini untukku, Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin terangkat.
Seolah-olah dia sedang memegang bintang dan bulan saat dia jatuh. Gemuruh menggelegar. Tinju kanan Wang Lin menembus dada Daoist Water, menciptakan lubang raksasa. Mata Daoist Water sudah melemah dan dia terlempar jauh. Rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya dan membuatnya sadar sejenak. Pukulan ini bukan untuk apapun, hanya untuk membunuhmu. Wang Lin tidak bisa memikirkan apapun dan menyerang ke depan. Tangannya mengepal dan dia menembak ke arah sisa jiwa asal air Daoist. Pada saat terakhirnya sadar, Daoist Water mengeluarkan es terakhirnya. Saya terhubung dengan Mu Bingmei, membunuh saya sama dengan membunuh. Dia adalah wanitamu. Bunuh aku. Bunuh aku. Raungan Daoist Water menggema di seluruh dunia dan memasuki pikiran Wang Lin. Tembakan mematikan Wang Lin berhenti 3 inci dari air Daoist. Pikiran Daoist Water bergetar saat dia melihat tinju Wang Lin. Wajahnya sangat galak dan dia tersenyum pembohong. Kenapa kamu tidak membunuhku? Bunuh aku. Datang dan bunuh aku. Bunuh aku dan Mu Bingmei akan mati. Orang tua ini sudah lama bersiap. Mu Bingmei bodohnya tidak tahu apa-apa. Orang tua ini membantu memulihkannya dan memberi pil jiwa agar kami terhubung. Lonceng emas itu dihitung sebagai apa? Dia adalah jimatku yang sebenarnya. Daoist Water tertawa sambil membayangkan tangan yang tersisa. Dunia terdistorsi dan sebuah pemandangan muncul. Sebuah formasi besar muncul di dalam pemandangan yang terdistorsi. Seorang wanita sedang duduk di dalam, dan ada bekas darah yang mengejutkan di pakaian putihnya. Wajahnya pucat. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan bulu matanya bergetar saat dia membuka matanya. Tampak seolah menembus distorsi dan berpapasan pada Wang Lin. Dia tersenyum, tapi senyuman ini dipenuhi dengan kematian. Aku tahu kamu selalu membenciku. Aku tahu kamu selalu merasakan sakit di hatimu. Saya tahu Liu Mei telah menganiaya Anda. Liu Mei adalah saya dan saya Liu Mei. Selama bertahun-tahun, ketika saya melemah, saya perlahan-lahan lupa bahwa saya adalah Mu Bingmei. Saya tahu saya ingin menjadi Liu Mei. Aku tahu tidak akan ada apa-apa di antara kita. Karena keberadaan Ping Er, kita hanya bisa menjadi orang asing yang paling akrab. Aku tahu, saya tidak perlu meminum pil itu, tapi saya lelah. Kehancuran Brilliant Void, kehancuran rumah saya. Saya satu-satunya yang tersisa, dan saya tidak tahan lagi. Bahkan jika ekosistem saya pulih, terus kenapa? Jadi bagaimana jika saya adalah orang suci? Saya hanya ingin melihat anak saya, tetapi saya tidak bisa. Hubungan kita bernasib buruk, duri di hatimu. Kamu tidak akan menyatakan, tapi aku tahu. Saya tidak punya keluhan tentang kematian di tangan Anda melalui metode ini. Inilah hutangku, bukan kamu tapi Ping Er. Aku sangat berhutang budi padanya. Aku bukan ibu yang baik. Jika Ping Er terbangun, kuharap kau bertahan. Li Muwan adalah ibunya. Aku tidak layak. Dengan kematianku, 2000 tahun di antara kita akan berakhir. Kamu akan bebas, aku akan bebas. 2 garis air mata kristal mengalir di mata Mu Bingmei dan perlahan menetes ke noda darah di pakaiannya. Hal ini menyebabkan noda darah menjadi buram. Dia menutup matanya sambil mengangkat tangan dan menekan di antara kening. Air Daoist terkejut. Pada saat ini, dia tampaknya lebih peduli dengan kehidupannya. Wang Lin diam-diam merenung. Saat dia melihat tangan kanan Mu Bingmei menekan untuk bunuh diri, matanya bersinar. Tinjunya yang berhenti 3 inci dari air Daoist tidak lagi ragu-ragu dan melesat ke depan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke gambar yang terdistorsi. Dengan satu kata, tubuh Mu Bingmei tiba-tiba berhenti. Gemuruh bergemuruh melonjak dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke dalam jiwa asal Daoist Water yang compang camping. Tangan janji roboh dan kekuatan mengalir ke kepalanya, menghapus ketakutan. Jeritan tenggelam, air Daoist, hamba penguasa alam tertutup, ketua tetua sekte dewa, penggarap langkah ketiga sistem bintang laut awan, telah mati. Saat dia meninggal, bernyanyi kompleks keluar dari mulut Wang Lin. Hampir tidak ada yang bisa memahami nyanyian ini, hanya iblis kuno bintang 9 yang menghilang dari sekolah hantu yang terkejut saat mendengarnya. Mantra transformasi kehidupan Orde Kuno. Ini mantra yang mengubah kehidupan Orde Kuno. Mantra transformasi kehidupan yang dikabarkan bahwa nenek moyang hanya bisa menggunakannya 3 kali dalam hidup mereka. Mantra transformasi kehidupan Orde Kuno adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin dari warisannya. Itu tidak ada gunanya bagi Li Muwan,
tapi saat ini udara itu bisa mentransfer seluruh vitalitas air Daois ke Mu Bingmei, yang terhubung dengannya. Jiwa Daois air hancur, namun esensi vitalitasnya tetap ada. Pada saat terakhir, Wang Lin tidak sepenuhnya menghancurkannya tetapi tetap mempertahankan vitalitas-vitalitas yang terkait dengan Mu Bingmei. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, tapi saat ini dia bisa. Mu Bingmei, yang dihentikan oleh mantra berhenti, gemetar. Esensi vitalitas Daois Water memasuki tubuh melalui metode yang aneh dan memulai perpaduan yang aneh. Kamu tidak berhutang pada Ping Er atau aku. Wang Lin menatap tajam ke arah Mu Bingmei dan menghilangkan mantra stop. Pada saat inilah Nether Beast mendekat dengan ketakutan dan keluhan di matanya. Ia dengan cemas kembali ke sisi Wang Lin, matanya dipenuhi dengan keluhan. Rupanya dia mengeluh tentang mengapa Wang Lin tiba-tiba pergi, membuatnya masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Setelah kembali ke sisi Wang Lin, Nether Beast sepertinya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia mulai mengaum dan seluruh bulunya tumbuh sekali lagi. Ini mengungkapkan penampilan yang kuat saat menatap para penggarap di depan. Tampaknya olah itu akan dikenakan biaya atas perintah Wang Lin. Namun, selain mengaum, ia tetap mempertahankan sebagian perhatiannya pada Wang Lin. Jika Wang Lin mundur, ia akan mundur tanpa ragu-ragu. Jelas sekali bahwa apa yang baru saja terjadi telah memberikan sebuah pelajaran, dan pelajaran ini masih segar dalam ingatannya. Hatinya akan bergetar ketika memikirkan bagaimana ia tidak menyadari Wang Lin pergi dan masih mengaum. Merasa kesal dan malu, aumannya menjadi semakin ganas. Gelombang gemuruh itu menyapu kematian air Daois yang berdarah dan memasuki telinga para penggarap yang merenung dalam diam. Para penggarap Sekte Iblis menyambut penguasa alam tertutup. Para penggarap Sekte Iblis merenung sejenak dan kemudian membungkuk kepada Master Sekte mereka. Para penggarap Sekte Dewa menyambut penguasa alam tertutup. Orang-orang dari Sekte Dewa telah menyaksikan semua yang telah terjadi dan menggenggam tangan mereka dengan ekspresi yang rumit. Sekte Hantu Lautan Awan menyambut penguasa alam tertutup. Kekosongan besar yang terhormat dari Sekte Hantu menggenggam tangan. Para penggarap Laut Awan menyambut penguasa alam tersegel. Semakin banyak suara yang datang dari segala arah dan semakin banyak sikap hormat yang memberikan rasa hormat. Suaranya seperti gelombang yang menyebar ke seluruh Sekte Dewa. Itu menjadi semakin keras hingga menghancurkan bumi. Wang Lin memandang para penggarap di depannya dan tetap tenang. Setelah dia kembali, dia tahu bahwa karena dia telah memperoleh warisan penguasa alam tertutup, dia harus melanjutkan tradisinya. Dia merasakan kehebatan Cloud Sea dari sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya pada semua orang sambil merenung dalam diam. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat kembali berdiri di belakang Wang Lin. Zhou Jin memasang ekspresi rumit dan ada kedamaian di matanya. Dia tidak menyangka Wang Lin memiliki status mulia di alam batin. Penguasa alam tertutup. Pemikiran Ling Dong yang terhormat adalah yang paling sederhana. Dia telah sepenuhnya disempurnakan oleh Wang Lin, dan segelnya sudah tertanam jauh di dalam dirinya. Dia dengan tenang melihat ke depan. Zhou De dari sistem bintang sungai panggil menyapa penguasa alam tertutup. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum pahit sambil mengulurkan tangannya ke arah Wang Lin. Cloud Edge dari sistem bintang sungai panggil menyambut penguasa alam tertutup. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman, saya harap penguasa alam tertutup tidak keberatan. Pria parubaya itu tersenyum pahit sambil memegangi tangannya. Orang tua ini adalah Tuan Hong San. Saya memiliki perjanjian dengan penguasa alam tertutup. Sekarang setelah Anda membunuh budak itu dan menyelamatkan lautan awan, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam tertutup generasi ini. Namun, invasi alam luar sudah dekat, dan akan sulit untuk melawan dengan kekuatan kita, tapi kita harus bertarung. Anda memiliki dua kuasa mengambil langkah. Ketiga bersama Anda dan kekuatan Anda sendiri, tetapi itu masih belum cukup. Karena kamu adalah penguasa alam tertutup generasi ini, apakah kamu siap bertarung sampai mati bersamaku dan seluruh alam batin? Mata Guru Hong San bagaikan kilat saat dia memandang Wang Lin dan mengeluarkan tekanan yang sebanding dengan mata Dao Master Blue Dream. Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Orang tua dari mayat sekte perlahan berkata, orang tua ini adalah Master South Cloud. Saya mendengar dari rekan saya Hong San bahwa Anda pergi ke alam luar. Bagaimana kekuatan alam luar? Waktu perlahan berlalu, dan para penggarap sekte dewa secara bertahap berkembang.
Cloud Sea kembali ke persiapan perang yang intens. Master Hong San dan Master South Cloud teringat setelah mendengar semua yang dikatakan Wang Lin. Ada kekhawatiran di mata mereka. Kekuatan alam luar lebih besar dari yang mereka harapkan. Dengan memanggil kehancuran besar dan 2 dari 5 penguasa sistem bintang kuno, Anda telah memberikan kontribusi besar dalam perang ini. Jika tidak, pertarungan melawan alam luar akan menjadi lebih sulit. Tuan Hong San menghela napas. Nether Beast ini sepertinya sedikit berbeda dari ingatanku. Ia telah memanaskan badai emas, jadi Anda harus lebih memperhatikannya. Lonceng emas itu jelas dikirim oleh alam surgawi kuno untuk pertempuran ini, tetapi dihancurkan oleh air Daois. Juga, ada 7 alam warna yang disebutkan oleh Guru Lufu. Karena Anda memintanya, Anda dapat mengurus yang ada di markas besar aliansi di Brilliant Void Star System. Selebihnya, kami akan mencarinya dengan hati-hati dan menghancurkannya. Master South Cloud berkata dengan nada berat. Sedangkan untuk Tai Aluo, setengah dari segelmu bisa dibiarkan. Setelah perang dengan alam luar selesai, sebagian lainnya dapat tersisa. Pandangan Guru Hong San muncul pada pria bertelanjang kaki itu. Tai Aluo mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin mengulurkan tangannya pada semua orang dan kemudian melihat ke arah Mu Bingmei, yang sedang berada di dalam distorsi. Dia kemudian menyingkirkan Nether Beast, Lingdong, dan Zhou Jin sebelum pergi. Saat dia melangkah maju, dia tidak berhenti di luar Sekte Dewa sebelum dia pergi. Namun, saat dia pergi, kesadaran ilahinya menyebar ke seluruh dunia. Sekte Dewa diciptakan oleh penguasa alam tertutup yang terakhir. Saya adalah generasi penguasa alam tertutup. Saya memerintahkan Sekte Dewa untuk mendengarkan Mu Bingmei. Saya memberi Mu Bingmei posisi Master Sekte Dewa Sekte. Para penggarap asal Sekte akan bergabung ke dalam Sekte Dewa. Seperti yang diperintahkan penguasa alam tertutup. Jawab para penggarap di Sekte Dewa ketika mereka mendengar ini. Kabut yang menghilang perlahan-lahan muncul kembali, namun tidak sepadat sebelumnya. Itu tidak bisa menyembunyikan formasi penyegel alam yang muncul setelah badai emas melanda. Formasi ini seperti jaring, dan dapat dilihat oleh setiap penggarap. Wang Lin muncul di antara bintang-bintang dan diam-diam berjalan ke depan. Membunuh air Daois telah menyelesaikan masalah besar di hatinya. Saat ini dia akan pulang. Melihat ke arah kampung halamannya, wajah Wang Lin perlahan melembut. Baik Alheaven maupun Cloud Sea bukanlah rumahnya. Dia hanya punya satu rumah, dan itu adalah Brilliant Void Star System. Kakak senior King Sui, aku tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu sebelumnya, tapi sekarang aku telah datang. Wang Lin melangkah maju dan menyerbu menuju Brilliant Void Star System. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi di Cloud Sea Star System. Di luar formasi penyegel alam, seberkas energi pedang yang mengejutkan mengalir menuju domain bintang yang ditempati oleh anggota klan bulan yang tersisa. Sebelum energi pedang mendekat, suara gemuruh itu didengar oleh semua anggota klan bulan. Saat mereka mengangkat kepala, energi pedang meledak dan mengelilingi area tersebut. Sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. Dewan Kedaulatan memanggil semua anggota klan bulan untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Semua penggarap di klan bulan terguncang. Setelah hening beberapa saat, suara gemuruh menggema di seluruh klan. Mereka telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Sistem bintang kuno, klan jiwa surgawi. Pada saat ini, sinar energi pedang yang sama tiba dan suara kuno itu menggema. Dewan Penguasa memanggil klan jiwa surgawi untuk berkumpul di luar formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan Kedaulatan memanggil klan Tai Cloud untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan Penguasa memanggil sisa-sisa klan burung pipit api untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan Penguasa memanggil klan naga iblis untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Lebih dari 10 klan sistem bintang kuno mendapat panggilan dari Dewan Berdaulat pada saat yang sama, dan mereka semua pindah. Orang tua ini, Master Enlightened East dari Sovereign Council, akan mengawasi pertempuran pertama melawan alam batin. Orang tua ini, yang terhormat Nanzhao, akan mengawasi pertempuran dengan Guru Pencerahan Timur. Nove, Lab Dalam. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yun Luo akan menjadi ahli strategi pertempuran ini.
Baris terakhir bergema di seluruh sistem bintang kuno dan jatuh ke telinga setiap penggarap di sistem bintang kuno. Hal ini menyebabkan seluruh sistem bintang kuno dipenuhi dengan niat bertarung. Bantailah jalanmu ke alam batin dan bunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Biarkan semut-semut di alam batin mengetahui kekuatan sistem bintang kuno. Biarkan para pembudidaya seperti semut mengetahui kekuatan sebenarnya dari sistem bintang kuno. Para pembudidaya mirip semut di alam batin sangatlah kejam dan tidak memiliki keselamatan. Kita harus menggunakan perekrutan untuk mencerahkan mereka tentang kebenaran. Pembantailah jalanmu ke alam batin. Bantai semua pembudidaya yang mirip semut. Curi semua harta karun. Hanya kemenangan yang penting. Dalam pertempuran ini, apapun yang kamu ambil adalah milikmu. Buka kembali peringkat sistem bintang kuno. 1000 orang teratas dapat menerima kekayaan alam surgawi kuno, 100 terbaik bisa menjadi murid selir surgawi, 10 bagus masing-masing dapat mengontrol suatu wilayah. 3 teratas, jika mereka mengizinkan langkah ketiga, masing-masing akan diberikan 10 roh dao peringkat 3. Jika mereka bukan menggunakan langkah ketiga, mereka akan menjadi murid penguasa. Sesuai dengan perjanjian kuno, orang peringkat 1 bisa menjadi pasangan budidaya dengan putri surgawi. Dan akan diberi nama penguasa surgawi. Pesan-pesan ini menggema di seluruh sistem bintang kuno, dengan niat pertempuran kejam dari sistem bintang kuno. Raungan rendah menggema di setiap klan, menggemparkan seluruh sistem bintang kuno. Untuk sistem bintang kuno yang tersebar dan berisi klan yang tak terhitung banyaknya, satu-satunya alasan untuk menelepon adalah untuk berkelahi. Merampok apapun yang mereka suka, berkelahi apapun yang mereka pikir mereka perlukan, setiap penggarap wanita yang mereka sukai sebagai tungku budidaya. Rampok, rampok, rampok. Ada seseorang di antara para pembudidaya alam batin yang mirip semut bernama Wang Lin. Dia membantai klan guntur tersebar, menghancurkan cabang klan bulan, dan membunuh banyak penggarap alam luar. Saat peringkat sistem bintang kuno terbuka, daftar alam batin yang harus dibunuh juga akan terbuka. Siapapun yang membunuh akan menerima pujian karena membunuh 10.000 petani. Bunuh, 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 bunuh. Saat gemuruh perang bergema di seluruh alam luar, 13 klan yang dipanggil untuk pertempuran pertama berkumpul di sisi timur formasi penyegel alam. Ada hampir 90.000 pembudidaya yang hadir, dan sekilas mustahil untuk melihat akhir apapun. Mereka semua tersenyum dengan senyuman kejam saat mereka menatap formasi di depan mereka. Mereka akan menagih saat dibuka. Ada tanda di antara alis setiap orang. Dalam niat membunuh yang kejam ini, aura aneh mulai muncul. Darah 90.000 petani ini mulai mendidih dan lambat mencucinya menjadi nyaman dan gila. Mereka seperti binatang buas yang sudah lama kelaparan dan akan mendapatkan segalanya. Ada 4 orang yang melayang di daratan. Orang di sebelahnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Taoisme. Bersinar-bersinar dan tanda di antara penandanya adalah ular hitam. Guru mencerahkan timur. Meskipun dia bukan salah satu dari 5 master, dia berada pada tahap awal Arcane Void. Di suatu tempat berdirilah seorang pemuda. Pemuda ini sangat tampan, namun matanya sipit. Saat dia membukakan mata, itu menjadi garis yang memancarkan kilatan dingin. Ada lapisan kabut di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak aneh. Tanda di antara kedua kelopak mata adalah kabut hitam yang berputar. Nanzhao yang terhormat, meskipun tingkat yang diusulkannya tidak mencapai Great Desolation, hanya Spirit Void tahap awal, racunnya sama terkenalnya dengan Great Desolation. Di samping mereka berdua adalah nenek moyang suram dari klan Fire Sparrow. Dia menatap formasi di depannya, mengungkapkan niat membunuh yang gila. Di depan mereka bertiga ada seorang wanita yang mengenakan sutra awan. Kepalanya diturunkan. Itu adalah guru besar Yun Luo. Tangannya bergerak cepat seolah sedang meramal sesuatu, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Saya harus berterima kasih kepada Grandmaster Yun Luo karena mengetahui bahwa para penggarap langkah ketiga dari alam batin telah mengetahui tentang alam 7 warna yang didirikan oleh penguasa. Namun, bagaimana semut dari alam batin bisa mengetahui rencana sebenarnya yang telah ditetapkan penguasa? Guru pencerahan timur tersenyum. Grandmaster Yun Luo mengangkat tangan yang indah dan perlahan berkata, tujuan dari pertempuran ini bukanlah untuk membunuh tetapi untuk meletakkan susunan transfer itu, cium itu. Selain itu, Wang Lin harus dibunuh secepatnya, dia tidak bisa dibiarkan bertahan hidup.
Master Enlightened East tersenyum, tetapi dia menolak gagasan ini di dalam hatinya. Dia mengamati 90.000 tentara penggarap dan merasakan niat membunuh yang ganas dan gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kejamnya. Tidak perlu belas kasihan. Niat membunuh serigala-serigala ini sudah mengerikan, bagaimana mungkin saya tidak membiarkan mereka membunuh? Mengenai hal kecil itu, Wang Lin, paling banyak dia hanya berada pada tahap penyakit hawar surga. Dia hanya mendapat sedikit keberuntungan untuk mencapai apa yang dia lakukan. Membunuhnya akan terlalu mudah, tidak perlu membuat uskup. Tujuan utama pertempuran pertama ini adalah untuk membunuh dan mencuri. Yang kedua adalah menempatkan transfer array. Masalah terakhir adalah membunuh kecil Wang Lin di jalan. Saat guru pencerahan timur memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, Master Nanzhao, leluhur klan burung pipit api, dan Grandmaster Yun Luo semuanya melihat ke kejauhan. Tekanan kuat menyebar dari suara-suara yang bergolak dan benar-benar menekan 90.000 petani ini. Suara ini luar biasa, dan segera menarik perhatian 90.000 petani. Istana hitam raksasa tiba-tiba muncul. Itu terlalu besar, seukuran planet budidaya. Dikelilingi, kabut tak berujung, menjadikannya buram. Orang samar-samar bisa melihat ribuan penggarap berbaju hitam melayang di sekitar istana. Mereka semua memiliki tanda yang sama di antara alis mereka, pedang hitam. Setiap mengeluarkan hitam mengeluarkan aura yang sangat dingin. Mereka memasang ekspresi acuh tak acuh saat mereka melayang ke depan di luar istana hitam. Raungan niat membunuh menghancurkan domain bintang. Itu adalah klan pedang. Para penjaga istana hukum surga Dewan Penguasa adalah klan pedang. Rumor mengatakan bahwa setiap penggarap klan pedang memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka juga mengembangkan serangan menusuk jiwa, yang memiliki kekuatan luar biasa. Klan pedang telah muncul. Ini pasti istana hukuman surga milik Dewan Kedaulatan. Saya tidak menyangka penguasa akan memindahkan salah satu dari 4 istana untuk pertempuran pertama. Istana hitam besar itu perlahan mendekat dan tekanan darinya perlahan menyebar. 90.000 petani semuanya membungkuk ke arah istana. Kita semua menyambut istana hukuman surga. Suara 90.000 mengirimkan itu bagaikan gelombang. Di luar formasi penyegel alam, istana raksasa itu perlahan berhenti. Ribuan petani berpakaian hitam dengan tatapan dingin ke depan. Di bawah perintah Dewan Penguasa, lelaki tua ini datang untuk mengawasi pertempuran. Sebuah suara kuno datang dari istana hitam. Suara ini mengeluarkan tekanan yang segera menekan suara 90.000 petani. Sekarang orang tua ini akan membuka formasi penyegel alam, dan perang ini akan dimulai. Saat suara itu kelar, sepertinya ada desahan. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya muncul dari istana hitam. Ini adalah pedang yang terbuat dari cahaya kristal. Pedang itu panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci, dan nada deringnya sangat jernih. Sekilas, itu mempesona dan berisi Joss Flames yang tak ada habisnya. Itu menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Seseorang dapat dengan jelas melihat banyak alam Joss Flame di dalam distorsi ini, dengan jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya. Mereka duduk di sana dan menawarkan Joss Flames mereka. Di sistem bintang kuno, ada sebuah dunia yang seharusnya tidak ada di dalam ruang spasial yang telah tercipta. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Ada gunung surgawi di sini, dan puncak gunung itu tersembunyi di antara awan. Ada seorang wanita berdiri di puncak ini. Wanita ini tampak setengah baya. Dia tidak cantik secara mutlak, tapi memberikan aura sudut dan sudut. Dia mengenakan gaun istana dan ada tanda darah oval merah cerah di antara kelopak mata. Melihat ke langit, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia mengangkat tangan yang seperti batu giok dan mengarah ke langit, menyebabkan munculnya tongkat batu giok. Ada bunga di tongkat kerajaan. Bunga-bunga ini awalnya mati, tetapi ketika wanita itu menunjuk ke arah yang berubah-ubah, bunga-bunga itu tampak hidup dan mulai mekar. Saat bunganya mekar, 9 kelopaknya rontok membentuk pusaran yang menghilang tanpa bekas. Karena kamu belum memutuskan, aku akan memberikan tangan. Wanita itu berbisik sambil melepaskan jepit rambut emas dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke depan. Gelombang musik sitar datang dari puncak gunung biru di klan Sutra Biru. Meskipun musik ini indah, namun sangat aneh.
Kadang-kadang seolah-olah dia siap menyergap dan membunuh, namun di lain waktu dia lembut. Kedua ekstrim ini menyatu membentuk emosi yang sangat rumit. Dao Master Blue Dream menutup matanya sambil menggerakkan sitar. Dia tampak ragu-ragu, seolah sedang membuat pilihan. Li Qianmei dengan tenang duduk di hadapan ayahnya. Dia diam-diam menatap ayahnya dan tidak mengucapkan kata pun. Tepat pada saat ini, riak-riak bergema di atas gunung biru dan ada kilatan cahaya keemasan. Itu adalah jepit rambut yang akan dipasang pada seorang wanita di rambutnya. Jepit rambut itu menembus dan langsung menuju gunung biru. Itu menembus atap rumah dan tanpa ampun menusuk ke tanah antara Li Qianmei dan Dao Master Blue Dream. Musik sitar tiba-tiba berhenti. Salah satu senarnya tiba-tiba putus dan terbang tinggi ke udara. Dao Master Blue Dream membuka matanya dan melihat jepit rambut di depannya. Ada perjuangan yang menyakitkan di matanya. Setelah sekian lama, dia menghela napas dan membayangkan tangannya. Tali putus dari sitar dan dikelilingi oleh cahaya biru. Mimpi Daois Master Biru menggigit lidahnya dan memuaskan darah, menyatu dengan tali darah dan terbang ke kejauhan. Di luar formasi penyegel alam, dunia di samping istana hitam bergemuruh. 9 kelopak muncul di sebelah pedang kristal, membentuk badai yang mengerikan. Di saat yang sama, cahaya biru menyala dengan hebat dan seutas tali putus muncul. Tali ini berisi darah Dao Master Blue Dream, budidayanya, dan terhubung dengan pikiran, sehingga berisi Joss Flames yang kuat. Di bagian paling barat sistem bintang kuno, dunia di sini agak putih. Setiap panggilan yang datang ke sini akan merasakan dinginnya pikiran mereka. Bahkan jika mereka mengaktifkan budidayanya, mereka akan membeku. Di tempat yang aneh, ada 9 planet budidaya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti 9 bongkahan es besar, atau lebih tepatnya, 1 bongkahan. Sepotong es raksasa dan 9 planet budidaya beku. Ada seorang anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun yang tersegel di dalam es yang luas ini. Pada saat ini, anak laki-laki yang dipenuhi energi kematian ini membuka matanya. Matanya sangat aneh, ada 3 murid di dalam setiap mata. Kultivator 3 murid. Saat dia membuka matanya, suara guncangan menggema di seluruh es di sekitar 9 planet. Kemudian mata hantu raksasa muncul di dalam es ini. Mata ini sama dengan mata anak laki-laki, ia juga memiliki 3 murid. Pada saat ini, murid ketiga itu terbang menuju bintang. Di sistem bintang kuno, terdapat ruang spasial lain yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Ada sebuah benua yang mengambang di sana. Benua ini memancarkan aura kuno, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ada seorang wanita duduk di benua itu. Dia mengenakan gaun merah dan bahkan rambut merah. Dia tampak sangat cerah. Meski dia duduk di sana, gaun merahnya tidak longgar tapi sangat pas. Dilihat dari belakang, dia memiliki pinggang yang luar biasa. Dikombinasikan dengan pinggulnya dan lekuk tubuh bagian atasnya, itu sudah cukup untuk membuat jantung setiap kekuatan berdebar kencang. Wajahnya sangat cantik dan sangat putih. Bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Ada sedikit kesedihan alami di dalamnya, dan dia perlahan mengangkat tangannya yang seperti batu giok untuk menggigitnya. Gambar ini cukup membuat siapapun menjadi gila. Tampak ada desahan dan kemudian leher patah. Dia pergelangan tangan dan 3 tetes darah keluar, berubah menjadi 3 hantu besar yang mengerikan. Hantu-hantu ini tampak menakutkan, dan mereka membiarkan auman kami menggema di langit saat mereka terbang ke udara. Sesaat kemudian, hantu ketiga itu bersandar pada wanita berbaju merah lalu menghilang. Di luar formasi penyegel alam, ada kilatan cahaya hantu di samping pedang kristal, tali, dan 9 kelopak. Mata hantu tiba-tiba muncul di sini. Mata ini memiliki 3 murid, membuat pemandangannya mengejutkan. Saat mata dengan 3 murid muncul, suara gemuruh menggema. 3 hantu raksasa itu merobek ruang terbuka dan muncul. Berbagai harta karun yang dibentuk oleh para penggarap kuat dari alam luar yang berkumpul. Di sistem bintang kuno, di istana terapung milik penguasa, orang-orang yang tertutup hitam terpaksa mundur karena raungan itu mendongak. Dia mengangkat tangan yang berbaring dan dengan kuat mengulurkan tangan ke depan. Membaca bulan di sumur, kata pria berbaju hitam dengan suara serak dan lemah yang bergema di dalam istana. Formasi penyegel alam mulai bergetar di hadapan 90.000 penggarap dan menjadi buram.
Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang ingin mengekstraksi jiwa formasi penyegel alam. Saat formasi bergetar, ada kilatan cahaya, dan berbagai formasi roh muncul. Dan harta darah itu mengeluarkan aura yang mengejutkan. Getaran dari formasi penyegel alamlah yang menarik perhatian Wang Lin. Murid matanya mengecil dan dia menoleh. Ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Jika tidak ada formasi penyegel alam, 90.000 pembudidaya itu akan dengan jelas melihat Wang Lin yang berambut putih memandang mereka dari sisi formasi lain. Lokasi pertempuran melawan pertama alam batin adalah sistem bintang laut awan. Lokasi yang akan mereka tembus bertahan di tempat Wang Lin lewat. Gemetar formasi penyegel alam dipindahkan ke alam batin. Wang Lin dengan jelas melihat jaring yang formasinya menjadi kacau, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menembusnya. Melihat ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis. Pada saat ini, alam batin belum siap untuk berputar, dan alam 7 warna belum ditemukan. Namun perang telah terjadi di sini. Wang Lin segera mengetahui bahwa perubahan aneh pada formasi tersebut adalah alam luar yang menggunakan berbagai metode untuk merobek formasi. Formasi penyegel realem adalah pedang bermata dua. Itu menyegel Joss Flames dari alam batin sehingga para penggarap alam batin tidak bisa dibandingkan dengan para penggarap alam luar sama sekali. Itu sama dengan memotong akarnya. Namun, hal ini secara langsung menciptakan peran protektif, sangat sulit untuk masuk atau keluar. Tepat pada saat ini, formasi penyegel alam bergetar hebat seolah-olah formasi roh hendak diekstraksi. Ini bahkan lebih jelas lagi dari alam luar. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia tidak perlu memberi tahu yang lain, karena para penggarap langkah ketiga lainnya pasti telah memperhatikan hal ini, namun, dia adalah orang terdekat di sini, dan meskipun dia tidak bisa menghentikan mereka untuk menghancurkan formasi, dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Niat membunuh yang dia tunjukkan ketika dia membunuh Daoist Water telah sedikit menghilang, tapi itu melonjak sekali lagi di sini. Esensi menetapnya meningkat pesat. Membunuh. Bunuh siapa saja yang menyerang. Ini adalah perang, dan tidak ada moralitas dalam perang ini. Dia bisa pergi sekarang, tapi dia tidak bisa. Ini adalah sebuah invasi terhadap tanah airnya. Untuk rumahnya, untuk tanah airnya, untuk kemuliaan para penggarap alam batin. Mata Wang Lin memerah. Dia telah membunuh hidupnya sepanjang hidupnya untuk dirinya sendiri, dan hanya di luar sekte dewa dia akhirnya merasakan keindahan menjadi seorang penguasa alam batin. Perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin dia akan mati, mungkin dia akan kehilangan kesempatan untuk menghidupkan kembali One Air, tapi saat ini dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri tetapi untuk rumahnya. Demi kebaikan yang lebih besar, dia harus berjuang. Inilah sebabnya Guru Hong San bertanya kepadanya apakah dia siap berangkat sampai mati. Ini adalah perang. Wang Lin bersiap mati dalam pertempuran. Meskipun ini tiba-tiba, dia berasal dari alam batin. Meskipun alam batin penuh dengan bahaya dan rencana melawannya, dia tetaplah seorang yang menguasai alam batin. Di rumahnya sendiri, yang terkuat adalah yang bertahan hidup, tapi apa artinya semua itu ketika menghadapi invasi? Ini demi kebaikan yang lebih besar. Api perang sudah ada di pintu depan, dan jika dia masih hanya memikirkan untung dan ruginya sendiri dalam masalah ini, maka dia tidak pantas disebut manusia. Disebut sebagai seorang yang cerdas. Esensi kematiannya meningkat dengan gila-gilaan ketika berbagai suasana hati melintas di benak Wang Lin. Membunuh saja tidak cukup, itu bukan perpisahan tapi hanya perpisahan. Pembantaian sesungguhnya adalah pembunuhan yang mempunyai alasan. Menolak untuk mengumpulkan tenaga demi cita-cita tertentu, atau demi orang dan hal yang ingin Anda lindungi. Pembantaian semacam ini adalah sumber dari esensi ini. Bukan karena nafsunya sendiri, berkelahi dengan orang lain, atau membunuh demi membunuh. Saat ini, Wang Lin memperoleh pencerahan. Dia mengadakan pertarungan tangan dan 10 juta sinar energi pedang muncul dan terbang menuju formasi. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat juga muncul. Tidak masalah apakah mereka mau atau tidak, mereka harus mendengarkan Wang Lin. Bahkan jika mereka mati, jiwa mereka harus mendengarkan perintah ini. Setelah keduanya muncul, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan mengarah ke atas. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai menutup area tersebut. Pada saat yang sama,
Wang Lin menunjuk tangannya dan pedang darah muncul dengan cahaya darah yang mengerikan. Di bawah cahaya darah ini, Wang Lin menggerakkan tangan dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih. Dia menyerap semua cahaya dari perisai cahaya dan bayangan. Api 9 warna di mata kirinya membentuk badai yang siap meletus. Tato guntur di mata mulai berputar dengan cepat dan suara gemetar. Bertarung, bertarung, bertarung. Sejak dia bertemu dengan mereka, dia akan melawan 100.000 penggarap penyerang dari alam luar. Wang Lin berdiri di sana seperti dewa perang. Rambut putihnya yang tergerai dan jubah putihnya yang berkibar membuat sosoknya tampak sangat besar. Rasa kecerahan perlahan menyebar dari tubuhnya, kemuliaan menjadi seorang cerdas alam batin. Formasi penyegel alam nampaknya berubah menjadi sumur raksasa di mata para penggarap alam luar. Sebuah kekuatan datang dari sistem bintang kuno, dan ia ingin memancing jiwa-jiwa di dalam sumur ini. Saat suara gemuruh bergema, formasi bergetar hebat dan semua formasi roh muncul, siap melancarkan serangan balik. Namun, pada saat ini, suara kuno datang dari istana hitam raksasa. Hancurkan formasi. Setelah suara ini muncul, dunia bergetar. Pedang kristal itu ditembakkan dengan suara lolongan yang mengejutkan dan harta karun di sekitarnya semuanya terisi di dalamnya. Bukan hanya satu orang yang mencoba menghancurkan formasi ini, tapi kekuatan penuh 6 orang. 2 selir kekaisaran surgawi, 3 pembangkit tenaga listrik langkah ketiga, dan penguasa. Saat formasi jiwa hendak ditarik keluar oleh penguasa dan roh formasi muncul menyerang, kelima harta karun ini masuk. Mereka melancarkan serangan heboh terhadap roh formasi. Perak seperti kilat muncul di seluruh formasi, mengubah seluruh formasi menjadi formasi petir. Ular perak tak berujung berkumpul membentuk tombak berisi kekuatan petir tak berujung yang melesat ke arah pedang kristal. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan. Ketika pedang kristal menghantam dengan tombak, kekuatan Joss Flame yang tak ada habisnya keluar untuk menahan tombak itu. Saat pedang dan tombak bertarung, ada kilatan warna ungu. Cahaya ungu yang mengerikan memenuhi bintang-bintang. Alam dalam dan luar dapat melihatnya dengan jelas. Di dalam cahaya ungu ini, sebuah kecelakaan raksasa terjadi. Saat ia menyerang, suara letupan menggema dan melesat ke arah senar sitar Dao Master Blue Dream. Keduanya mendekat dan mulai mengajak dengan hebat. Setelah cahaya ungu, ada cahaya merah yang menyebar seperti darah segar. Gelombang penyerapan yang dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan juga menyebar. Meteor palu yang berada di 9 tiba-tiba muncul. Saat 9 kepala itu bergetar, palu itu tampak akan menghancurkan ruang itu sendiri, dan ia melesat ke arah 9 pedal. Saat lampu merah muncul, gelombang panas yang mengerikan menyapu formasi. Sebuah kereta besar terbentuk dan aura yang sangat panas menyebar. Ini adalah ketapel raksasa. Saat muncul, ia mengeluarkan aura yang menggemparkan bumi. Ada api mengerikan di lengannya yang cukup panas untuk membakar apapun, dan tiba-tiba ia meluncurkannya ke depan. Ia melesat ke arah mata 3 murid yang terbuat dari es. Di belakang kereta, ada kilatan kegelapan yang seolah-olah berlangsung semua cahaya. Staf raksasa diam-diam muncul. Tongkat ini dipenuhi duri dan berlumuran darah hitam dalam jumlah besar. Itu mengeluarkan aura yang ganas dan melesat ke arah 3 hantu yang terbentuk oleh 3 tetes esensi darah selir kekalahan. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Seluruh formasi penyegel alam bergemuruh dengan keras. Murid Wang Lin menyusut, tapi ekspresinya sangat tajam. Perang telah dimulai. Formasi penyegel alam bergetar saat roh formasi muncul satu persatu, dan segera sisanya muncul. Namun, saat mereka muncul, kekuatan misterius yang berasal dari sistem bintang kuno membentuk tangan dan berhenti. Formasi penyegel alam bergetar dan jiwa yang lahir dalam formasi selama puluhan ribu tahun ditarik keluar. Jiwa ini tidak terlihat, tetapi para penggarap di luar bisa merasakan aura kunonya. Jiwa itu sangat besar. Saat ditarik keluar, sepertinya kekuatan misterius ini tidak dapat ditahan. Ia hanya mengangkatnya beberapa kaki sebelum melemah. Desahan menggema di seluruh sistem bintang kuno. Kekuatan misterius tiba-tiba merobek ke samping. Gemuruh menggelegar-menggelegar dan celah terbuka di jiwa. Saat celah ini muncul retakan di formasi penyegel alam. Munculnya retakan ini seperti menyebabkan formasi penyegel realem berhenti. Saat itu berhenti, suara kuno dan serak menggema di seluruh bintang. Orang tua ini telah melakukan yang terbaik. Setelah dia berbicara,
5 harta karun yang melawan 5 roh formasi bergetar pada saat yang sama. Di ruang spasial yang dipenuhi energi surga spiritual di sistem bintang kuno, ada kilatan rasa dingin di mata wanita paruh baya saat dia berdiri di puncak gunung. Tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, meledak. Di klan Sutra Biru, di puncak gunung biru, Dao Master Blue Dream memandang jepit rambut itu dengan bingung. Dia mengangkat tangannya, membentuk segel, dan dia berkata tanpa daya, meledak. Di bagian paling barat sistem bintang kuno, di 9 planet beku, anak laki-laki itu mengangkat tangan ancaman dan keluhan, meledak. Dalam kelas spasial yang dipenuhi energi spiritual surgawi, seorang wanita berbaju merah sedang duduk di sebuah benua. Matanya bersinar dan dia menunjukkan senyuman yang bukan senyuman saat dia dengan lembut berkata, meledak. Di luar formasi penyegel alam, di dalam istana hukuman surga, suara gemuruh menggema. Meledak, ada 5 harta karun, dan masing-masing harta karun ini saja dapat menyebabkan bencana. Pada saat ini, mereka semua meledak di dalam formasi penyegel realem. Kekuatan destruktif memasuki celah itu dan mulai merobeknya, menyebabkan alam dalam dan luar bergetar. Sebuah celah besar terbuka di formasi penyegel alam untuk waktu yang singkat. Perang telah dimulai. Saat celah ini terbuka, 90.000 pemutar menampilkan menyalakan dan meraung seperti orang gila. Pembantalah jalanmu ke alam batin. Biarkan semut dari alam batin gemetar dan tunduk pada kita. Bantailah jalanmu menuju alam tertutup dan rampok semuanya. Master Enlightened Is menampilkan penampilan yang kejam dan melangkah menuju celah dalam formasi. Nan, Zhao yang terhormat menjilat dan melangkah maju. Ada juga nenek-nenek klan burung pipit api. Niat membunuh muncul di matanya saat dia menggerakkan maju. 90.000 pembudidaya menyerang celah dalam formasi dengan gila-gilaan. Sangat sulit untuk menggambarkan pemandangan ini. Para penggarap alam luar seperti banjir, dan formasi penyegel alam seperti bendungan. Sekarang bendungannya berlubang, dan banjir melanda. Niat membunuh memenuhi bintang-bintang. Dalam sekejap, puluhan ribu melangkah ke celah tersebut dan memasuki alam batin yang membuat mereka marah. Mereka melihat alam batin. Mereka melihat Wang Lin, yang dengan dingin menatap mereka. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tidak segera mengambil tindakan. Runtuhnya formasi penyegel alam membuatnya merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak bergerak dan hanya menatap dingin pada para penggarap alam luar yang seperti belalang ini. Dia sedang menunggu untuk memastikannya. Pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Sebuah batu giok muncul di formasi penyegel alam yang telah dirobek. Giok ini mengeluarkan aura yang sangat familiar dengan Wang Lin, dan itu hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Penguasa alam tersegel. Saat batu giok itu muncul, kapak yang membelah surga muncul. Kapak itu muncul sangat tiba-tiba, tepat ketika setengah dari 90.000 petani masuk. Saat kapak itu muncul, tanpa ampun ia tertutup untuk penggarap alam luar. Gemuruh yang hebat menyebar dengan sangat cepat. Saat kapak itu ditebas, semua penggarap di jalurnya berteriak sedih. Mereka tidak bisa mengelak sama sekali, dan ketika kapak menyentuh mereka, tubuh mereka meledak dan jiwa asal mereka padam. Tidak ada yang bisa menahan diri bahkan untuk saat ketika kapak menembus mereka. Hanya tangisannya yang masih tersisa. Kapak itu tersapu dan sekitar 5.000 petani terbunuh. Melihat kapak terangkat dan bersiap untuk mengurung lagi, ekspresi Master Enlightened Is, leluhur klan burung gereja api, dan Nan Zhao yang terhormat berubah drastis dan mereka semua mendorong menuju kapak tanpa ragu-ragu. Terburu-buru ke alam batin lebih cepat, masuk dengan kekuatan penuh. Kami akan memblokir kapak pemisah surga ini sementara kalian semua penarik masuk. Istana hitam raksasa di luar formasi tiba-tiba terbuka dan seorang lelaki tua kurus keluar. Tubuhnya seperti kerangka, dan dia maju ke depan. Dia langsung mendekat dan hendak menghentikan kapak pemisah surga. Namun, pada saat ini, batu giok itu memancarkan kilatan dan cahaya lembut di sekitar orang tuanya. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia sudah menyadari bahwa aura batu giok itu terasa familiar. Sekarang setelah hal itu menimpanya, pikiranku bergetar. Penguasa alam tertutup, dasar hantu tua. Kamu sebenarnya telah mengumpulkan dirimu dengan formasi. Saat semua ini terjadi, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia telah menunggu untuk memastikannya. Mungkin saat itu,
penguasa alam tertutup sedang menunggu saat ini. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah maju. Saat para pemburu bermata merah menyerang ke depan, Wang Lin memegang dan 10 juta sinar energi pedang ditembakkan. Di balik 10 juta sinar energi pedang terdapat batasan yang tak terhitung banyaknya. Dia pertarungan memulai satu lawan puluhan ribu. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat harus menyerang di bawah komando Wang Lin. Mereka menembak ke arah Master Enlightened East dan rekan-rekannya, yang berusaha menghentikan kapak pemisah surga. Wang Lin melangkah maju dan badai api 9 warna di mata kirinya terbang keluar. Api ethereal menyebar. Emosi para penggarap alam luar berkobar dalam apinya. Ini semua adalah emosi yang dapat memicu api ethereal. Api ethereal, bakar. Saat Wang Lin mengatakan ini, tato guntur di mata tempatnya bersinar dan guntur bergemuruh. Tato guntur terbang dan meluas tanpa henti di antara bintang-bintang. 9 guntur yang menyertainya melepaskan sambaran petir tak berujung yang turun ke atas untuk penggarap alam luar. Bunuh, 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 bunuh. Jeritan tenggelam di seluruh Cloud Sea. Dari puluhan ribu penggarap, hampir 1000 di antaranya diubah menjadi bola api oleh api ethereal. Mereka berteriak sedih dan hendak mundur. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul dari tempat persembunyiannya. 1000 kepala yang terbakar dipenggal, dan bahkan darah mereka lenyap di bawah api ethereal yang membara. Satu langkah untuk membunuh 1000 orang. Wang Lin adalah seekor harimau ganas yang menjaga rumahnya, dan dia menyerang. Tato guntur ada di atasnya, dan kilat turun seperti janji ilahi ke para penggarap di bawah. Jeritan tenggelam. Namun, pertemanan semacam ini tidak cukup untuk memaksa puluhan ribu pembudidaya dari alam luar mundur. Sebaliknya, hal itu membuat mereka semakin ganas. Pada saat ini, para penggarap gila dan terbakar ini tahu bahwa mereka akan mati, jadi mereka memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Ketika mereka meledak, kekuatan destruktif menyebar. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh dewa kuno, dia akan terpaksa mundur di tengah pertempuran yang berantakan ini. Dia adalah Wang Lin. Bunuh dia dan kamu bisa masuk peringkat sistem bintang kuno. Bunuh dia. Dia hanya satu orang, namun dia berani memblokir pasukan alam luar kita. Mati, 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 mati. Puluhan ribu petani menyerbu ke depan dengan mata merah dan gila. Wang Lin membantai mereka. Semua orang di sekitarnya adalah musuh, dan harta karun yang tak ada habisnya membombardir tubuhnya. Perisai cahaya dan bayangan hanya bertahan sesaat sebelum runtuh. Namun, tubuh dewa kunonya sangat kuat. Meskipun perisai cahaya dan bayangan telah runtuh, dia tidak takut sama sekali. Jari-jarinya bergerak maju dan menunjuk ke arah seorang ahli. Dia meledak dan mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Wang Lin memerah karena kematian itu. Semua petani di sektor ini mulai terbakar. Meski meledak, namun api ethereal mereka terbang dan mengelilingi Wang Lin. Di tengah perpisahan ini, Wang Lin lupa berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Banyak luka muncul di tubuhnya, tapi luka ini sembuh dengan cepat. Kapal pemisah surga tiba-tiba mendarat. Hampir 5.000 petani tercabik-cabik dan mati mengenaskan. Ling Dong, Zhou Jin, kalian berdua berani menghentikan kami. Kalian berdua adalah penggarap alam luar, mungkinkah kalian berdua ingin menjadi pengkhianat? Master Enlightened East menyumbangkan lengan bajunya dan secara tak terduga menangkis Ling Dong dan Zhou Jin. Tidak hanya itu, dia juga memiliki sisa tenaga yang cukup untuk mencoba menghentikan kapak pemisah surga agar tidak jatuh lagi. Zhou Jin diam-diam merenungkan dan mengungkapkan ekspresi rumit, tapi dia masih menyerang tanpa ragu-ragu. Ling Dong mati rasa. Kata-kata pihak lain tidak dapat menimbulkan sedikit pun gejolak dalam pikiran. Grandmaster Yunlou telah masuk ke dalam formasi. Saat dia melihat Wang Lin, ketakutan memenuhi matanya. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan berteriak, "Bunuh Wang Lin." Nenek moyang klan burung pipit api tiba-tiba berbalik dengan ekspresi garang. Dia benar-benar mengabaikan Heaven Splitting Axe dan menembak ke arah Wang Lin. Ada juga Nan Zhao yang terhormat. Matanya berbinar saat dia menembak dan menyerang Wang Lin dengan leluhur klan burung pipit api. Pada saat yang sama, pria kurus yang terperangkap oleh batu giok dari penguasa alam tertutup menyebarkan akal sehatnya dan memulai serangan yang heboh. Gemuruh menggelegar menggema dan tidak ada pemenang yang bisa ditentukan dalam waktu singkat. Perang ini,
telah mencapai puncaknya pada awalnya. Karena kehadiran penguasa alam tertutup, keseimbangannya condong ke alam batin. Namun perang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Di sistem bintang kuno, lebih dari 10 klan telah menyelesaikan persiapannya sejak lama. Pada saat ini, perintah diberikan dan mereka diteleportasi melalui susunan transfer ke celah dalam formasi penyegel alam. Ada 80.000 orang di antara 10 suku ini, dan ada 2 petani tingkat ketiga di antara mereka. Keduanya menyerang pada pembukaan. Nenek moyang burung pipit api dan Nanzhao yang terhormat mendekat. Jika hanya ada 2 orang di tingkat budidaya leluhur klan burung gereja api, Wang Lin dapat menundanya. Namun, yang terhormat Nanzhao berada di tahap Spirit Void. Hanya dia saja sudah cukup untuk membunuh Wang Lin. Belum lagi dia punya mantra racun setenar Great Desolation. Nenek moyang klan burung pipit api dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia membayangkan tangan bayangan. Tanda burung pipit api di antara penanda berkilat dan seekor burung api hitam raksasa berlari keluar. Isinya sedikit api ethereal saat ia menyerang ke depan. Burung api ini mengandung Joss Flames yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang sangat panas. Bahkan ruang angkasa sendiri sepertinya terpanggang olehnya. Burung itu langsung mendekati Wang Lin. Mata Nanzhao yang berbinar cerah. Dia tidak menggunakan mantra apapun, dia hanya mengangkat tangannya. Tangan telapaknya langsung menjadi hitam. Itu dipenuhi dengan racun yang tak terbayangkan. Dia mengungkapkan senyuman kejam saat dia melangkah maju dan melintasi jarak yang jauh. Dia menerobos burung api dan menghantamkan tangan ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Murid matanya mengecil dan dia dengan cepat mundur sambil mengangkat tangan tempatnya. Tepat pada saat ini, di lautan awan di jarak jauh, dunia terdistorsi. Guru Hongsan dan Guru South Cloud keluar. Mereka melepaskan niat membunuh dan segera mendekat. Raungan samar datang dari bintang-bintang di belakang mereka. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Puluhan ribu penggerak maju, bersambung.